Fikri ya sudah. Oke, nah di pertemuan kali ini saya coba pelajari secara at glance gitu ya. Oh, materinya begini ya. Saya harus milah ternyata. Jadi saya nggak mungkin bahas semuanya untuk Anda karena memang materinya sedemikian banyak. Nah, oleh karenanya yang perlu, jadi saya ternyata bisa, kemarin saya sampaikan ke Anda bahwa ada materi pertama dan kedua ya yang sudah di bab atau di bab 18 bagian ke-1 lah sebut saja begitu. Ada materi pertama dan kedua, tetapi yang bisa saya sampaikan kan kemarin hanya materi pertama. Nah, materi keduanya nggak jauh berbeda. Jadi itu hanya penjelasan atas apa yang ada di materi pertama kalau Anda pelajari. Karena kemarin saya minta kalau bisa Anda pelajari ya, jadi nggak ada PR, Anda pelajari saja materi yang kedua dan ternyata saya sudah selesai translasikan untuk yang bab 18 bagian pertama sudah saya upload di LMS ya, nanti bisa Anda cek di sana supaya Anda buka-buka juga LMS-nya. Jadi mohon maaf tidak saya kirimkan lewat WA ke PIC supaya Anda ya bukalah ke LMS. Kemudian yang bab 18 bagian kedua belum selesai ya. Jadi saya juga baru selesai mentranslasi yang bagian ketiga ini saja. Sementara bagian keempatnya itu belum ya. Di mana bagian keempat ini panjang banget gitu ya dan mentranslasinya cukup rumit ya. Karena ngetik itu capek ternyata. Kalaupun saya sesekali menggunakan translasi di Q Dictionary, banyak terjemahan yang setelah saya coba banyak terjemahan yang nggak pas gitu. Akhirnya ya benar-benar saya terjemahkan manual ya, ngetik manual, menerima manual dan itu cukup melelahkan ya. Karena harus mencari kata yang pas, kadang-kadang saya harus terjemahkan secara bebas yang tidak letterlek itu apa adanya, karena bahasa Inggris itu nggak bisa diterjemahkan kata demi kata ya. Kalau diterjemahkan kata demi kata nanti seperti translate Google itu kata demi kata gitu ya, dan itu tidak mungkin saya lakukan juga, nanti bingung Anda. Ya beberapa ada yang sudah saya paraphrase ya, kalimatnya saya coba perbaiki. Nah untuk yang 4 ini tidak sempat ya, belum sempat ya, karena memang banyak sekali belum selesai. Jadi nanti kalau sudah selesai saya akan kirimkan juga di LMS untuk bisa Anda pelajari dalam versi bahasa Indonesia. Kecuali kalau Anda memang sudah lebih prefer dengan bahasa Inggrisnya ya silakan ya. Kita akan masuk ke bagian ketiga karena bagian kedua ini tadi ya, bagian kedua di sini sebenarnya menjelaskan apa yang ada di bagian pertama. Di mana di bagian pertama itu kan ada 5 langkah ya yang dapat digunakan sebagai panduan, seperti sebutnya begitu. Jadi 5 langkah ini adalah sebuah panduan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam bentuk apapun. Ya, jadi mau di industri jasa, industri manufaktur maupun industri perdagangan, merchandising, maka mereka bisa menggunakan panduan ini. Nah, hanya memang menjadi multi interpretasi. Nah, itu yang dikeluhkan juga oleh banyak pengusaha rupanya ya, khususnya bagian akuntansi dari sebuah perusahaan, bahwa dengan hanya satu PSAK ini, PSAK 72 ini, sehingga setiap akuntan di sebuah perusahaan itu harus bisa atau mampu menginterpretasikan 5 langkah ini. Nah, bagi saya yang biasa belajar tentang konsep ya, nah ini pentingnya, mohon maaf ya, bukan ingin membanggakan diri saya atau teman-teman saya yang bicaranya konseptual, tidak, karena akuntansi itu memang conceptual framework. Jadi kalau Anda ingat di akuntansi keuangan menengah 2 ya, di sesi yang pertama gitu, akuntansi keuangan menengah 1 ya, kan Anda belajar satu chapter khusus tentang conceptual framework, kerangka konseptual, atau saya nyebutnya kerangka berpikir. Nah, sebenarnya conceptual framework ini yang penting gitu dikuasai oleh siapapun yang belajar akuntansi. Karena ketika standarnya berubah ya kayak begini nih gitu. Kemarin saya sempat juga menyimak YouTube channel dari sebuah perguruan tinggi negeri di mana dia mengundang praktisi ya. Praktisi itu orang yang berpraktek. Jadi sebuah semacam katakanlah kepala departemen akuntansi sebuah perusahaan besar di Indonesia. Nah, dia juga menyampaikan bahwa kami harus mengubah pola pikir kami gitu. Selama ini kami hanya pakai PSAK X gitu ya. Saya lupa PSAK berapa, 34 atau 42 tentang misalkan konstruksi. Kami tinggal baca, pelajari itu cukup, yang lainnya nggak usah kita baca.
Nah, begitu muncul PSHK ini, dia harus belajar lagi gitu. Dia dan timnya harus belajar lagi karena apa? Konsepnya berubah. Dan dia mengakui bahwa dulu PSHK-nya basisnya itu basis regulasi. Jadi berdasarkan regulasi atau peraturan yang ada dan itu dibuat PSHK-nya. Sementara sekarang basisnya konsep kata dia. Jadi konsep basis. Dan mengakibatkan ketika mereka membaca beberapa pasal di dalam PSHK tadi muncul berbagai interpretasi. Nah, ini yang terjadi gitu. Kalau misalkan istilah saya gitu ya, kalau misalkan kita tidak diperkuat dengan basis konseptual, maka ketika PSHK-nya berubah, mereka harus belajar ulang lagi, mempelajari konsepnya apa ya, background-nya apa ya gitu. Nah, padahal kalau mereka sudah tahu konsepnya sebenarnya sih tidak akan rumit ya, meskipun dalam praktek tetap rumit gitu, karena transaksi itu yang kemarin saya ceritakan ada beberapa titik itu hanya sebagian kecil. Karena di beberapa perusahaan tuh titiknya bisa 20 titik gitu, gampangnya gitu ya. Jadi kalau kemarin ada 6 atau 7 titik misalkan, maka bisa muncul 20 titik di mana perusahaan dapat mengakui pengakuan pendapatannya. Nah, di titik mana sebenarnya yang paling pas ya untuk dilakukan pengakuan pendapatan. Nah, di buku kita sudah diberikan 5 langkah ya atau 5 proses saya sebutnya begitu dalam pengakuan pendapatan. Nah, yang poin 2 itu sebenarnya mengungkap kembali saja. Nah, sehingga saya kira saya tidak perlu menjelaskan yang 2 ya, saya putuskan begitu karena 3 dan 4 ini cukup banyak dan saya akan coba mengulas yang nomor 3 ini karena dengan mengulas 3 ini sebenarnya yang 2 pun juga terulas kembali gitu ya. Di learning objective 3 ini Anda langsung diberikan aplikasinya. Jadi pengakuan pendapatan melalui 5 langkah tadi itu diaplikasikan, ya, apply di sini. Apply the 5-step process to measure revenue recognition issues. Jadi 5 langkah itu mari kita terapkan terhadap beberapa isu di dalam proses pengakuan pendapatan. Atau dalam praktek kurang lebih ini. Ini bukan hanya ini ya, sudah banyak lagi gitu. Ini banyak lagi tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kasus ini adalah 7 kasus yang paling umum terjadi di dalam praktek. Bisa juga bertambah ya, karena setiap industri itu punya kekhasan. Dia tidak selalu sama dengan industri yang lain. Nah, contoh yang pertama ini saya kira pernah Anda dengar gitu ya, pernah Anda pelajari, ada namanya, ini saya kasih yang bahasa Inggrisnya dulu ya, sales return and allowance. Sales return and allowance biasanya diterjemahkan dengan retur penjualan dan pengembalian. Jadi returns ini diterjemahkan dengan retur ya, atau pengembalian sebenarnya. Oh maaf, ini bukan pengembalian, ini salah nih, potongan harga ya. Jadi retur penjualan dan potongan harga. Ini kenapa jadi pengembalian lagi? Nanti sebentar. Mumpung saya ingat ya, ini nerjemahinnya kecepatan ya. Dan potongan harga. Karena allowance itu sebenarnya tidak otomatis diterjemahkan dengan potongan harga, karena kan potongan harga itu Anda lebih kenal sebutnya dengan diskon gitu ya. Sementara di sini kan bukan sales return and discount. Nah, allowance ini adalah satu bentuk potongan harga, tetapi beda dengan diskon. Kalau diskon itu biasanya terkait dengan iklan. Kalau Anda lihat ya, Anda ke mall, ada tulisan misalkan discount. Atau biasanya tulisannya sale ya, sale gitu ya, sale 30%, sale 30%. Artinya Anda tahu tuh sebenarnya ini lagi ada program sale tanda kutip ya, di mana perusahaan memberikan potongan harga 30%. Nah, kalau itu namanya potongan harga dalam konteks diskon. Nah, allowance ini agak sulit diterjemahkan. Beberapa kan menerjemahkan allowance dengan penyisihan, tapi ini nggak tepat kalau disebut dengan penyisihan. Jadi allowance ini lebih tepat potongan harga, yaitu begini. Jadi kalau Anda membeli barang, di sini kan sales return ya, sales berarti Anda menjual. Anda menjual barang, kemudian pihak pembeli mengembalikan barang kepada Anda karena tidak puas dengan produk yang Anda kirimkan, maka Anda bisa ngasih potongan harga ke dia. Ya sudah Pak, misalkan gini gampang ya, misalkan ini contoh nih. Anda ya agak elit dikit lah, Anda jualan handphone lah misalkan gitu ya. Anda jualan handphone dari berbagai merek. Ada orang beli, ya, kemudian Anda berikan handphone itu masih dalam kardus ya, kemudian di unboxing di depan Anda, semuanya oke, baterainya oke, semuanya oke.
Kemudian Anda ya karena bukan toko besar ya Anda bilang ya saya kasih garansi 1 minggu ya Pak gitu. Kemudian si bapak ini atau si ibu ini begitu pulang. Ya, 3 hari kemudian dia datang bahwa dia ngeluh bahwa ini kok begini ya karena masih garansi kan. Maka ada 2 kemungkinan kan. Anda bisa ganti dengan baru tapi Anda pasti rugi kan. Atau Anda berikan potongan. Sebenarnya kendala di handphonenya itu nggak berat-berat amat gitu ya. Misalkan bukan terkait dengan aplikasinya, bukan terkait dengan OS-nya, hanya ada goresan dikit lah gampangnya gitu. Jadi dia protes nih ada goresan nih Mbak, ini ternyata sudah ada waktu saya beli dan sebagainya. Nah akhirnya Anda bilang ya sudah Pak, kan ini cuma gores kecil lah begitu yang tidak mengganggu kinerja dari handphone itu, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan ya sudah gini aja deh Pak ya, kalau Bapak sepakat atau Ibu sepakat handphonenya tetap milik Bapak Ibu, nggak perlu dikembalikan karena tidak mengganggu kinerja handphone, Bapak saya kasih potongan gitu. Nah itu potongan yang disebut dengan allowance ya. Jadi misalkan tadi harganya 3 juta, akhirnya Anda mengembalikan ke dia, ya sudah Pak kalau Bapak mau terima barang ini saya kembalikan misalkan 200.000. Nah itu allowance ya. Jadi diskon yang bukan karena program iklan, tetapi karena memang ada potongan karena sesuatu hal yang biasanya berhubungan dengan ini sales return, makanya namanya sales return and allowance. Nah ini konsep ya, mengapa kok namanya sales return and allowance. Nah bagaimana nih kalau ada return dikaitkan dengan pengakuan pendapatan, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua ada perjanjian pembelian kembali, bahasa Inggris dulu ya, repurchase agreement. Repurchase agreement itu adalah perjanjian untuk membeli kembali. Nah ini menarik juga gitu. Anda menjual barang, tapi Anda bilang begini, Pak ini saya beli, Pak ini saya jual ya handphone saya, tapi nanti 2 bulan lagi saya beli kembali. Nah ini kan sebenarnya kayak bukan transaksi jual beli kan gitu. Tetapi ini dicatat oleh perusahaan sebagai transaksi penjualan karena dia menjual, tetapi diberikan syarat khusus kira-kira seperti itu bahwa saya punya hak untuk membeli kembali barang yang sudah saya jual tadi. Atau dibalik, bisa juga si pembeli yang mengatakan gini, oke Pak saya beli, tapi nanti dalam waktu 6 bulan saya kembalikan lagi ke Bapak ya, dengan harga tertentu ya. Itu juga bisa begitu. Dan ini praktek yang biasa. Ya meskipun mungkin kalau di dalam bisnis-bisnis yang lazim yang mungkin kita kenal selama ini rasanya nggak mungkin gitu ya. Masa sih orang jual kok ditarik lagi. Tapi dalam skala yang besar itu hal yang biasa tuh. Jadi misalkan Anda, ini bayangin perusahaan-perusahaan gede ya, perusahaan penjualan alat berat misalkan. Nah, alat berat itu alat-alat yang dipakai di pertambangan misalkan. Ya, kadang mereka juga melakukan program itu repurchase agreement. Jadi saya akan jual produk saya, tetapi dalam 1 tahun saya tarik kembali ya. Nah, tarik kembali itu banyak aspek ya. Bisa karena aspek si penjualnya, bisa dari aspek si pembelinya, tergantung kondisinya. Tetapi dimungkinkan itu terjadi. Itu intinya. Nah, bagaimana proses pengakuan pendapatan kalau itu yang terjadi proses penjualannya sudah jual tapi kok repurchase bisa dibeli kembali. Kemudian yang ketiga, tagih dan tahan, bill and hold. Nah, bill and hold ini juga lazim. Bill itu tagihan, ya. Makanya kan Anda kalau di kafe, di resto kan bisa, Mbak minta billnya, gitu ya. Itu bisa minta tagihannya. And hold itu ditahan. Nah, jadi bill and hold itu artinya gini. Anda sebagai penjual, karena posisi kita saat ini adalah penjual kan. Kalau kita ngomong pengakuan pendapatan, posisi kita penjual. Karena ini kita bisa berposisi penjual maupun membeli gitu ya. Tapi posisi kita adalah penjual. Anda menjual barang kepada pihak lain. Kemudian si pihak yang membeli mengatakan begini, Pak, barangnya dikirimnya nanti aja deh. Kebetulan saya belum siap nih. Misalkan dia beli gini, Anda jual peralatan rumah tangga ya, perabot rumah tangga, misal meja, kursi, furniture lah dan sebagainya. Ada pembeli yang dia lagi merenov rumah atau mungkin membangun rumah. Dia belinya sekarang, tetapi dia ngomong, Pak, meskipun saya beli sekarang, tetapi pengirimannya nanti ya Pak, kalau rumah saya sudah selesai gitu loh. Nah, Anda customize nih, Anda bikinlah perabotan yang dipesan. Belum sampai 1 bulan Anda sudah selesai mengerjakan produk itu. Ya, kemudian Anda kontak si pembelinya, Mas atau Mbak, ini udah selesai gimana nih Mas? Saya kira Mbak, aduh Pak, maaf ternyata rumah saya belum selesai. Bisa nggak barangnya disimpan di tempat Anda dulu, nanti kalau rumah saya sudah siap akan saya kontak gitu.
Nah, tapi udah selesai nih, saya butuh tagihan. Oh, enggak apa, Anda tagih aja, kata si pembelinya ya. Anda tagih aja, tagihannya mana? Saya bayar. Tapi barangnya saya titip dulu ya di sana ya, karena belum bisa masuk ke rumah saya. Nah, itu namanya bill and hold. Yang ini juga banyak terjadi itu hal yang lazim. Nah, bagaimana proses pengakuan pendapatannya? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian di sini dijelaskan ada hubungan prinsipal dan agen. Untuk ini yang bawah ya, jadi dengan konsinyasi ini tidak saya jelaskan detail karena ini nanti akan dijelaskan di akuntansi keuangan lanjutan. Jadi di akuntansi keuangan lanjutan nanti ada satu chapter tentang namanya branch. Branch itu kantor cabang. Nah, di chapter tentang branch itu dibahas terlebih dahulu tentang apa itu agen. Apa bedanya agen dengan cabang? Karena agen dengan cabang itu bedanya signifikan. Mudahnya begini ya, untuk agen itu kalau bagi akuntansi, agen itu tidak perlu melakukan pembukuan. Jadi dia cukup melakukan melakukan pencatatan ini saya takutnya Anda terdistorsi dengan istilah di dalam pajak ya, tapi saya gunakanlah supaya nggak bingung. Jadi gini, agen itu nggak perlu bikin akuntansi gampangnya gitu. Tetapi dia bikin catatan sederhana. Mungkin kalau di dalam perpajakan nyebutnya pencatatan gitu ya. Jadi cukup bikin pencatatan biasa saja. Beda dengan agen. Kalau agen itu melakukan aktivitas yang serupa dengan aktivitas yang dilakukan oleh kantor pusat. Contohnya misalkan Anda yang gampang ya, bank. Anda sering ya ketemu dengan kantor cabang sebuah bank gitu ya. Ada bank X ya, banknya headquarter-nya, kantor pusatnya ada di Jakarta. Tapi Anda tahu bank ini memiliki cabang di seluruh kota di Indonesia, bahkan maaf sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok. Nah, yang di daerah tadi itu kita sebut dengan kantor cabang. Dia melakukan aktivitas operasional perusahaan. Di mana mereka kalau bank ya mereka menerima uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan sebagainya, deposito dan sebagainya. Kemudian dia juga menyalurkan kredit. Nah, ini memang bisnis utamanya si perusahaan itu, gitu, si bank itu. Maka si cabang itu sebenarnya melakukan aktivitas utama dari perusahaan perusahaan kantor pusatnya. Jadi saya sebut induknya ya, karena nanti induk tuh beda lagi istilahnya tuh. Beda dengan agen. Kalau agen tuh dia cuma perwakilan saja. Nah, hubungan antara agen dengan prinsipal ya hubungan bisnis, tetapi hubungannya bersifat kerjasama. Di mana agen itu tidak rumit ya, dia cuma jualin barang aja, sehingga agen biasanya menggunakan pendekatan cash basis, sehingga tidak ada kerumitan ya dalam proses pengakuan pendapatan bagi agen. Nah, rumitnya ada di prinsipal. Prinsipal ini perusahaan utamanya, jadi perusahaan yang core-nya. Contohnya mungkin kalau agen itu seperti yang paling mudah ya di Indonesia itu agen travel itu, agen apa namanya, agen bus ya, agen tiket bus. Nah, prinsipalnya adalah bus act gitu ya. Jadi kan kalau Anda yang biasa menggunakan bus gitu, kendaraan bus ketika Anda melintasi provinsi, antar kota gitu, Anda biasanya kan belinya ke agen kan. Nah, itu agen ya memang namanya agen gitu, agen penjualan, agen tiket. Tugas dia cuma jualin tiket aja tuh. Dia mempromosikan, ada orang datang, beli dan cash and carry gitu ya. Nah, sementara dia sebenarnya tidak merepresentasikan si perusahaan itu. Mengapa? Anda bisa lihat ya, kadang-kadang di satu kota, satu pos gitu ya, ada satu kios, dia melayani berbagai jenis bus gitu, tiket bus. Jadi saya sebut bus, nama bus yang saya kenal ya, misalkan dia jual tiket Safari Dharma Raya, dia jual Handoyo gitu, dia jual tiket busnya Lorena, dia jual tiket busnya yang lain lah kira-kira begitu. Artinya dia satu tempat tapi dia jual banyak tiket. Artinya apa? Agen itu memang tidak harus representasi dari kantor pusatnya satu saja. Dia bisa juga menjadi agen dari beberapa prinsipal disebutnya ya, prinsipal yang lain. Nah, keagenan ini itu berkembang dengan dunia IT ketika Anda kenal lah yang namanya Traveloka. Nah, Traveloka itu kan sebenarnya sama dengan agen tiket ya. Hanya dia menggunakan virtual, gitu, menggunakan IT. Anda beli, Anda pesan ya, misalkan Anda ingin beli tiket pesawat, tiket kereta api. Saya nggak tahu di Traveloka itu tiket bus ada apa nggak ya, maaf saya belum pernah beli tiket bus di Traveloka soalnya. Mungkin ada gitu ya. Kemudian Anda bisa pesan voucher hotel ya dan sebagainya kira-kira begitu. Saya udah lama nggak buka Traveloka sejak
sejak pandemi ini udah nggak pernah buka lagi tuh situs itu gitu, karena nggak bepergian gitu dan tidak ada kepentingan. Nah itu adalah agen juga. Kemudian yang berikutnya konsinyasi. Nah, konsinyasi nanti dibahas detail ya di akuntansi keuangan lanjutan, nanti bisa saya skip ya untuk materi ini karena Anda akan dapat satu kali tatap muka di akuntansi keuangan lanjutan. Prinsipnya konsinyasi itu adalah titipan. Jadi terjemahannya memang konsinyasi, consignment ya, jadi konsinyasi atau biasa disebut dengan titipan. Dan ini yang paling lazim terjadi di industri penjualan besar ya, seperti supermarket. Jadi kalau Anda datang ke supermarket, ya baik mini supermarket maupun yang apa namanya kalau besar itu ya, itu semua menggunakan skema konsinyasi atau consignment. Maaf, misalkan Anda datang ke Alfa atau ke Indomart ya, kecil-kecil lah ya. Anda datang ke sana kan Anda lihat barang yang dijual itu bukan miliknya Alfa atau Indomart gitu ya. Itu produknya pemilik produk ya. Nah, pemilik produk itu namanya konsignor, yaitu pihak yang menitipkan barang. Dia naruh barang di sana gitu. Ada roti, ada kue, ada minyak, itu kan banyak ya, banyak sekali mereknya. Nah itu sebenarnya adalah titipan, mereka nitip di sana. Hanya nitipnya nggak satu persatu ya, dia menggunakan perusahaan penitip. Jadi Alfa Indo itu sudah punya distributornya khusus. Jadi kalau Anda mau bekerja sama dengan Alfa itu Indomart bukan datang ke Alfa gitu ya. Nanya manajernya mana ya, saya menitip barang, nggak begitu ya. Karena mereka juga tinggal terima barang dari distributor yang sudah ditunjuk. Yang saya tahu untuk Indomart itu namanya PT Indomarko. Jadi Anda kerjasama sama Indomarko kan, Indomarko inilah nanti yang mendistribusikan barang-barang yang akan disuplai ke Indomart seluruh Indonesia. Dan ada plus minusnya nanti kita bahas di AKL. Nah, kemudian yang berikutnya ada warranties. Ya, saya tidak terjemahkan dengan garansi ya. Saya sebutnya dengan warranty aja lah gitu. Karena warranty and guarantee itu dua hal yang sebenarnya berbeda. Tetapi kita sudah cenderung gitu ya. Di Indonesia menurut saya kita sudah lazim menyebutnya dengan garansi. Nah, sebenarnya garansi itu lebih harfiahnya ya, secara harfiah itu yang disebut dengan guaranti bahasa Inggrisnya ya. Kita baca dengan guaranti. Nah, garansi itu sebenarnya menyangkut kualitas produk. Jadi kalau Anda beli motor misalkan, nah maka dijaminlah bahwa motor ini bagus. Kemudian Anda beli tadi handphone, maka handphone dijamin bagus. Itu namanya guaranti. Itu garansi atas produk, kualitas produk. Tetapi kalau misalkan ada kerusakan dalam kurun waktu tertentu dan Anda diberikan pengembalian atau servis lainnya, itu namanya warranty sebenarnya. Ya, tapi tadi baik garansi maupun warranty ya diterjemahkan dengan jaminan. Ya. Nah, supaya tidak confuse ya, saya terjemahkan saja dengan warranty. Nah, ini belum jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tapi sementara saya tulis warranty. Seperti dulu saya nulis aset ya, aset itu saya tulis aset. Semua nyebutnya harta, aktiva, saya nyebut aset. Ya aneh pada zaman itu, tapi menjadi tidak aneh sekarang. Liabilitas ya, dulu orang nyebutnya kewajiban utang, saya nyebutnya liabilitas. Itu pun juga aneh di era itu, sekarang tidak aneh. Nah, mudah-mudahan ke depan warranty juga menjadi hal yang biasa ya. Kemudian uang muka yang tidak dapat dikembalikan, non-refundable upfront fees. Ini ya gampangnya tuh uang muka seperti kalau Anda beli barang yang harus mewajibkan uang muka atau nyebutnya tanda jadi ya. Tanda jadi itu kan biasanya non-refundable, tidak bisa dikembalikan. Biasanya lazimnya misalkan Anda pesan motor ya, pesan mobil, kemudian si dealernya bilang, oh ya Pak, untuk mastiin ya ada tanda jadinya ya, itu uang muka. Kemudian Anda bayar, yang kalau Anda tidak lunasi dalam kurun waktu tertentu, maka uang muka itu biasanya hilang. Anda pesan rumah juga begitu ya, pesan rumah itu nggak bisa cuma by phone, saya pesan dicatat selesai, enggak. Ya pihak pengembang juga nggak mau rugi dong ya, jangan sampai Anda pesan cuma iseng-iseng. Bayangkan kalau ada 100 unit, nggak jadi gitu. Nah, maka untuk menjamin supaya tidak ada kerugian dari si pengembang, Anda dimintakan uang muka biasanya ya, uang mukanya sekian persen dari nilai transaksi. Dimana kalau pada kurun waktu tertentu Anda tidak memfollow up pesanan Anda ya, pertama
pesanan Anda dianggap hangus, hilang, dan uang mukanya juga tidak dapat dikembalikan. Nah, itu uang muka. Nah, bagaimana pengakuan uang muka nih bagi perusahaan terkait dengan akuntansi pengakuan pendapatan? Itu yang akan kita bahas ya. Nanti selebihnya nanti ada konstruksi, ada franchise dan sebagainya di belakang. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, retur. Ya. Retur diberikan kepada produk dengan berbagai alasan, diantaranya karena ketidakpuasan terhadap produk. Tadi sudah saya berikan contohnya ya. Biasanya orang tidak puas dikembalikan atau rusak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan biasanya di kartu garansi, kita nyebutnya begitu ya, di kartu garansi itu sudah disebutkan kan ya, kerusakan jenis apa yang dapat diklaim. Karena ada yang di sana disebutkan ya, kerusakan yang karena kelalaian penggunaan pelanggan oleh pelanggan, ya maka tidak dapat diganti. Anda punya handphone, kemudian belum setahun handphone Anda kecemplung air gitu ya, masuk ke kali, ke sungai, ke got, ke mana lah gitu ya. Nah, maka itu tidak termasuk yang digaransi gitu. Jadi kalau misalkan karena pemakaian yang lazim, bisa ada gantinya, kira-kira begitu. Nah, kemudian perusahaan mengembalikan produk yang diterima karena berbagai kombinasi berikutnya. Jadi ada pihak lain. Jadi perusahaan ini maksudnya pelanggan ya di sini sebetulnya. Karena di sana nyebutnya company ya, saya terjemahkan apa adanya. Pengembalian dana penuh atau jadi bisa saja kalau ada orang yang mengembalikan, Anda kasih dana penuh, jadi dikasih tadi tuh handphone berapa harganya 2 juta ya Anda kembalikan 2 juta gitu ya, supaya tidak tidak merusak reputasi Anda. Beberapa hari lalu saya baca di sebuah surat kabar ya, di surat kabar online, ada perusahaan terkenal ya, yaitu BMW yang sedang di-sue oleh pelanggan di Indonesia. Karena dia beli mobil baru, BMW keluaran terbaru, tapi seri yang rendah gitu, yang harganya kurang dari 1 miliar, karena yang baru tuh harganya berapa miliar gitu. Tapi kemudian di jalan tol tiba-tiba mati mendadak, ya, dan dia sedang sue BMW, dia sudah kembalikan mobil itu dan dia nggak mau pakai lagi, dan kemudian dia mengajukan ke pengadilan gugatan. Yang pertama minta kembali minta dikembalikan dananya penuh sesuai dengan harga belinya, ditambah dengan dia mengajukan tuntutan material dan imaterial. Karena dia merasa bahwa ketika mati mendadak di tengah jalan, di tol ya, itu kan menyangkut nyawa orang gitu loh. Bisa saja dia, kebetulan dia nggak apa-apa gitu, bisa saja kan tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun dan sebagainya, dan menggugat 10 miliar itu ke BMW. Nah itu contoh gitu, jadi memang karena kelalaian kita bisa reputasi kita bisa dipertaruhkan. Nah, tidak sedikit perusahaan yang akhirnya mengembalikan dana penuh atau mungkin dana sebagian ya dari nilai yang sudah dibayarkan. Jadi ini konsekuensinya. Kemudian yang kedua, pengkreditan yang dapat diterapkan terhadap jumlah utang. Nah ini, jadi allowance ini bisa juga pengkreditan itu ada gini. Anda muncul hutang karena Anda belum bisa mengembalikan uang sekarang, bisa muncul hutang, atau kalau mereka belinya dengan piutang, jadi mereka belinya kredit kan, berarti kan bagi kita piutang, kita kurangi piutangnya, itu juga bisa ya. Jadi allowance-nya itu bisa dengan cara mengurangi harga atau mengurangi hutang mereka kepada kita, atau bagi kita adalah piutang. Kemudian produk lain sebagai pertukaran ya bisa juga Anda ganti dengan produk yang baru yang jenisnya sama. Biasanya sih jenisnya sama. Tapi kalau jenis yang sama sedang tidak ada, biasanya Anda menawarkan kepada mereka jenis yang lain yang harusnya kalau bicara etika bisnis yang produknya harus di atas itu. Jadi jangan lebih rendah ya. Misalkan ini handphonenya tadi 2 juta, kemudian begitu rusak mau diganti dengan baru, tapi Anda tawarkan yang harganya cuma 1,5, itu kan kurang ajar namanya ya. Ya udah gini aja Pak, ini saya ganti yang baru ya Pak ya, ini lebih bagus sih, padahal harganya lebih rendah. Itu dari sisi etika bisnis itu tidak baik ya. Jadi sebagai pertanggungjawaban ya Anda harus mau rugi tanda kutip, kasih dong dengan produk yang harganya lebih tinggi daripada yang mereka beli sebelumnya. Ini contoh misalkan begini, tanggal 12 Januari 2019 Vendance menjual, ini kalau NV ini pasti dari Belanda ya, nih V-nya nih Venetscope gitu ya. Venetscope itu perusahaan. Vendance menjual 100 kamera seharga 100 euro tiap buah secara kredit kepada Amaya. Vendance mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari
setelah tanggal pembelian. Jadi ini klausul di dalam jual beli. Jadi vendor bilang, oke, saya jual dan Anda punya waktu 45 hari untuk mengembalikan kamera yang tidak berfungsi, kira-kira begitu. Yang tidak bisa digunakan, maksudnya tidak berfungsi ya, maaf nih, harusnya terima tidak berfungsi lah, kira-kira begitu. Harga pokok tiap produk adalah 6 euro dan vendor mengestimasi bahwa, nah, ketika dia menjual saat ini dia harus punya estimasi karena kan dia punya apa namanya ketentuan ya, punya kebijakan ya bahwa setiap produk yang dijual kepada konsumen dalam waktu 45 hari konsumen berhak mengembalikan kalau memang ada yang tidak bisa dipakai. Nah, maka dia harus mulai punya estimasi. Dari 100 kamera khususnya kepada Amaya ya, dari 100 kamera ini kira-kira berapa nih yang nanti dikembalikan oleh Amaya. Nah, estimasinya ya tanda kutip, dan juga estimasi ya tebak-tebakan. Nah, gimana cara nebaknya? Ya mereka yang lebih tahu, si vendor lebih tahu, bisa melihat dari dari apa namanya kasus-kasus masa lalu, kira-kira berapa persen ya banyaknya produk yang dikembalikan dari jumlah penjualan. Atau dia juga bisa misalkan meyakini bahwa saus kamera ini bagus semua, maka nggak ada lah yang dikembalikan, misalkan begitu. Atau dia menduga sekian persen si pelanggan mungkin melakukan kelalaian pada saat membuka pertama kali yang berdampak tidak bisa digunakan kamera. Jadi banyak faktor ya untuk mengestimasi. Nah, vendor mengestimasi ada 3 produk yang akan dikembalikan. Itu estimasi dia doang ya, bahwa kurang lebih dari 103 nih yang akan dikembalikan. Kemudian dia juga harus mengestimasi berapa biaya pemulihan produk yang akan dilakukan. Di sini ditetapkan bahwa biaya pemulihan produknya tidak material. Artinya kalaupun nanti produk ini diterima kembali dan diganti dengan yang baru misalkan, kemudian produk yang tidak bisa dipakai ini diservis kayak kira begitu, biayanya tidak material. Jadi biaya pemulihan atau memulihkan kondisi produk tadi maksudnya itu tidak signifikan lah. Yang ketiga, produk yang dikembalikan dapat dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Nah, produk yang dikembalikan diservis dan dia jual lagi tetap dapat keuntungan. Jadi ini prediksi dia gitu ya. Jadi si vendor yakin lah kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana pencatatan tanggal 12 Januari pada saat menjual saus kamera? Saya kira simpel ya. Jadi ini penjualan biasa lah. Jadi Anda tinggal catat cash kalau tunai, kalau tidak tunai berarti account receivable, kreditnya adalah sales atau revenue atau sales revenue. Silakan ya Anda gunakan salah satu dari nama yang biasa dipakai. Sales saja boleh, sales revenue boleh, revenue saja juga boleh. Silakan. Kemudian karena perusahaan menerapkan perpetual inventory system, maka pada saat itu juga dicatat berapa cost of goods sold-nya. Saya kira sudah clear ya, mudah-mudahan mengenai penggunaan kapan digunakan perpetual inventory system dan kapan digunakan periodic inventory system. Untuk produk-produk yang spesifik seperti ini memang lazimnya perusahaan menggunakan perpetual inventory system bukan periodik. Periodik itu dipakai kalau jualnya banyak banget jenisnya yang nggak mungkin dihitung satu persatu harga pokok atas produk yang dijual pada saat terjual ya, itu nggak mungkin dihitung satu-satu seperti di supermarket itu mereka pasti menggunakan periodic inventory system. Tapi kalau jualnya cuma kamera doang, meskipun kameranya ada banyak jenisnya, ada banyak merek, tapi kan setiap merek dia tahu dong harga pokoknya berapa. Nah, sebaiknya gunakan perpetual inventory system. Ya, mudah-mudahan itu sudah clear karena sudah dibahas di chapter tentang inventory. Tadi sekedar mengingatkan saja untuk Anda. Nah, kemudian tadi tanggal berapa? 14 ya, 12. Sekarang tanggal 24. 24 Januari Amaya mengembalikan 2 kamera. Nah, si vendor tadi kan memprediksi bahwa akan ada 3 kamera yang balikan. Ternyata prediksi dia lumayan tepat lah ya. Amaya mengembalikan 2 kamera di tanggal 24. Dan kemudian di tanggal 31 Januari vendor akan menyiapkan laporan keuangan. Asumsinya per bulan si vendor ini membuat laporan keuangan dan menentukan bahwa kemungkinan hanya 1 kamera lagi yang akan dikembalikan. Dia masih yakin gitu. Di bulan ini kalaupun Amaya nanti kan 24 hari dari 12 ke 24 itu kan baru 12 hari. Masih ada waktu sekian puluh hari lagi kan, totalnya 45 ya. Jadi masih ada waktu 23 hari lagi gitu. Sudah masih 33 hari lagi masih panjang karena dia prediksi paling si Amaya ini mengembalikan 1 lagi paling gitu. Dia masih yakin ya, kemungkinan hanya 1 kamera lagi akan dikembalikan. Dan vendor membuat jurnal berikut terkait dengan transaksi tanggal 24 dan tanggal 31. Maka tanggal 24 ketika dia menerima pengembalian dari si Amaya, ya dia catat sales return and allowance ya.
tadi nilainya itu berapa? Harga pokoknya kan 100 ya, nih. Harga pokoknya 100 nih. Harga pokok tiap produk adalah 60, maaf. 60, sorry, harga jual nih, harga jualnya 100 ya. Jadi harga jualnya, oh ya, kalau sales itu harga jual, cost of goods sold itu harga pokok. Nah, untuk sales return and allowance ya karena namanya sales ya, return berarti harus pakai harga jual. Jadi 100 ya kalikan 2 ya, 100 kali 2 berarti dia 200. Ya, jadi sales return allowance. Nah, sales return allowance adalah akun kontra disebutnya ya, atau kontra account dari akun lain. Dalam hal ini adalah sales. Jadi nanti di income statement ada sales dikurangi sales return and allowance. Jadi ini adalah akun kontra, disebutnya begitu. Nah, kemudian mengkredit account receivables karena memang si Amaya belinya dengan hutang gitu, dengan kredit ya. Jadi dikurangi hutang dia. Yang tadi saya bilang nih mengkredit hutangnya. Ini seperti ini. Nah, kemudian di tanggal karena menggunakan perpetual ya, karena perpetual kan Anda harus pulihkan juga nih cost of goods sold-nya dipulihkan. Inventory-nya juga dipulihkan. Itu konsekuensi kalau Anda menggunakan perpetual. Jadi ada jurnal yang dibuat. Jadi Anda bisa mendebit inventory saja atau Anda ingin lebih detail namanya return inventory supaya membedakan ya mana inventory yang dikembalikan. Ya, boleh nulisnya inventory strip return, itu juga boleh. Atau menggunakan seperti ini return inventory, silakan. Ya, karena di beberapa literatur menyebutnya inventory strip return. Gitu ya. Kemudian cost of goods sold 120 yaitu 60 kali 2. Jadi ini mengembalikan atau memulihkan cost of goods sold yang sudah didebit ke kredit, inventory yang sudah dikredit Anda debit. Jadi ini membalik sebenarnya jurnal yang kedua ini. Nah, kemudian vendor sebelumnya mengestimasi bahwa kemungkinan 3 kamera kan akan dikembalikan. Ini mengingatkan lagi bahwa dia yakin tuh waktu menjual di tanggal 12 Januari ada 3 nih kemungkinan yang tiga yang akan dikembalikan. Yang sudah dikembalikan kan 2, nah berarti tinggal 1 lagi ya. Nah, vendor percaya bahwa estimasi tersebut sudah benar dan membuat jurnal untuk menghitung retur yang diperkirakan di tanggal 31. Nah, dia tinggal catat 1 lagi saja. Karena dia yakin tetap 3 yang sudah dikembalikan 2 oleh Amaya, maka tinggal 1 dia catat sales return allowance. Jadi catat saja dulu sales return allowance 100, tetapi kreditnya bukan account receivables karena belum ada return sesungguhnya. Nah, ini adalah adjustment disebutnya. Ini adjustment atau penyesuaian, jurnal penyesuaian yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat estimasi apa yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Dia catat dulu sales return and allowance-nya, berarti 100 ya, 100 kali 1 ya. Kemudian mengkredit ini lawan akunnya, allowance for sales return and allowance. Nah, karena di sini tadi pakai allowance nih kan. Nah, jadi jadi sebenarnya sales return and allowance di sini, allowance ini yang dipakai untuk menjadi lawan akunnya, namanya allowance for sales return and allowance. Atau ada yang nyebutnya dengan allowance of sales return saja. Ada yang nyebutnya dengan allowance of sales saja. Jadi banyak akunnya. Ya, jadi ya Anda boleh hafalkan atau Anda atau ujiannya masih all ya, ujian online. Jadi nggak harus dihafalkan, minimal Anda tahu atau ingat esensinya. Jadi allowance for sales and return and allowance. Ini sekali lagi allowance ini adalah lawan akun dari sales return untuk mencatat penyesuaian. Nah, kemudian untuk mencatat retur penjualan yang diperkirakan untuk 1 kamera, ingat ya selalu 2 akun ya karena menggunakan perpetual inventory system. Jadi Anda nyebutnya tambahkan kata estimated. Jadi banyak nih nama-nama inventory. Tadi sudah ada inventory, ada return inventory, sekarang estimated inventory returns. Nah, yang tadi saya katakan tuh, jadi yang return inventory Anda boleh tulis begini juga nih. Inventory biasanya strip returns ya boleh. Nah, di sini estimated inventory return. Kenapa kok estimated? Karena memang inventory-nya belum dikembalikan. Ini baru estimasi saja. Kemudian kreditnya adalah cost of goods sold. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, sehingga di laporan keuangan, di laporan laba ruginya vendor bulan Januari akan tercantum seperti ini. Adalah sales revenue dikurangi dengan sales return and allowance. Nah, besarnya adalah 200 sebesar yang memang benar-benar dikembalikan dan 100 ini prediksi. Boleh nggak? Boleh. Ya, secara akuntansi boleh. Nah, nanti bagi orang pajak biasanya diperdebatkan yang 100 ini. Ya, orang pajak ya tinggal menanya saja dari apa dasar Anda menetapkan 3 gitu dari 100.
Ingat ya, sales return allowance itu akan mengurangi net sales, ya, akan mengurangi sales maaf ya menjadi net sales. Net sales itu nanti akan berdampak terhadap income. Ya, jadi kalau paling bawah itu, sorry ini anggaplah bukan laporan keuangan personal. Jadi paling bawah itu net income. Ini kan saya cuma gross profit ya. Jadi mempengaruhi net income. Net income mempengaruhi pajak. Nah, jadi sebenarnya konsep adjustment ini yang perlu disepakati antara perusahaan dengan pajak. Nah, pajak itu biasanya punya ketentuan ya, berapa persen yang boleh diakui sebagai sales return and allowance. Bahkan di aturan yang lama, saya nggak tahu yang baru nih ya, nanti Anda bisa tanya sama dosen pajak gitu. Kalau aturan yang lama, dulu sales return itu ditolak sama sekali oleh pajak. Karena dulu saya pernah bantu melakukan koreksi fiskal, pemeriksaan ya, dalam bentuk pembuatan format, nyebutnya apa, kertas kerja rekonsiliasi fiskal, ya rekonsiliasi fiskal itu dulu kerjaan saya tuh tahun 90-an ya, bantu teman-teman di pajak karena mereka kewalahan dengan jobnya, saya biasanya bantu mereka. Nah jadi dulu begitu ada launch coret langsung, nggak boleh gitu. Ya kenapa? Ya karena memang eranya era begitu ya, era otoriter gitu. Jadi DJP itu punya kewenangan yang luar biasa. Nah, sekarang sebenarnya ya harus dipahami juga oleh DJP bahwa di dalam standar akuntansi dimungkinkan yang membuat prediksi. Tetapi tadi yang wajar, jangan dari 100 diprediksi 70% akan dikembalikan, itu ngawur ya. Terus buat apa dia jualan gitu, kalau 70% dia yakin akan dikembalikan. Nah itu kan enggak. Tapi kalau dari 100 kemudian 3% saya pikir masih make sense ya. Itu kemudian ada cost of goods sold dan selisihnya adalah gross profit. Sedangkan di laporan posisi keuangan, kurang N, account receivables, kemudian allowance for sales. Nah, jadi ini tadi allowance itu mengurangi. Ya, jadi kalau sales return and allowance itu mengurangi sales, allowance for sales return itu mengurangi account receivables. Ya. Jadi yang perlu Anda tahu dampaknya ya di dalam laporan keuangan. Kemudian ya, jadi account receivables, kemudian di sini ada allowance ya. Kemudian nanti maaf, saya ulangi ya, bukan dikurangi lagi. Jadi ada account receivable net. Kemudian dimasukkan, ini sayangnya sini nggak ada inventory. Harusnya inventory dulu nih, maaf ya, ini kurang lengkap. Harusnya inventory dulu di atasnya, baru nanti bawahnya lagi return ditambah dengan return inventory. Ya, di sini sudah termasuk estimated. Jadi sebenarnya kalau lengkap itu inventory berapa, ditambah dengan return inventory, ditambah dengan estimated inventory return. Itu yang lengkap tuh begitu sebenarnya. Ini disingkat ya, inventorinya hilang, harusnya ada inventorinya nih. Itu, dan kemudian bagaimana kalau sales return-nya dalam bentuk cash ya. Jadi penjualannya penjualan cash. Kalau tadi kan penjualan kredit ya. Contoh, misalkan tanggal 12 Januari Venden menjual 100 kamera tunai kepada Amaya. Venden mengizinkan sama nih kasusnya, memberikan pengembalian dalam waktu 45 hari, harga pokoknya sama, ketentuannya sama. Maka jurnalnya ini tadi ya, dia akan terima uang tunai seperti ini, cash, sales revenue, dan kemudian cost of goods sold dan inventory. Jadi bedanya cuma di sini aja nih. Nah, bagaimana dengan pengembaliannya? Nah, misalkan Venden tidak membayarkan tunai pada saat pengembalian 2 kamera. Jadi si Amaya belinya tunai, tapi ternyata Venden tidak tunai gitu ya. Tidak langsung bayar uang tunai. Maka ya jurnalnya Anda sales return and allowance, kemudian accounts payable. Muncul hutang pada diri Anda. Ya, jadi accounts-nya bukan notes ya. Jadi biasanya kalau untuk transaksi perdagangan yang biasa adalah accounts ya. Jadi account receivable atau accounts payable. Notes itu kalau ada surat tanda hutang yang diterbitkan oleh salah satu pihak. Nah, itu accounts payable. Jadi di sini tadi kan kalau di sini mengkredit account receivable kan ya di yang contoh sebelumnya. Nah, karena si Amaya belinya cash, maka kalau Anda nggak bayar ya muncul accounts payable. Tapi kalau Anda bayar tunai ya kreditnya adalah cash ya. Kemudian return inventory cost of goods sold sama dengan jurnal sebelumnya. Jadi bedanya di sini saja. Kemudian di tanggal 31 pada saat vendor menyiapkan laporan keuangan sama seperti tadi ya, dia membuat estimasi sales return and allowance. Nah, sama ya, kreditnya accounts payable. Jadi di sini tadi kan di sana
allowance ya tadi ya. Kalau di jurnal sebelumnya allowance, di sini langsung ke accounts payable. Jadi tidak menggunakan lagi allowance ya. Kenapa? Karena pembeliannya dilakukan secara tunai. Oh ini salah, ini cash sales ya. Ini kayaknya saya salah ngopi ini ya. Di sini nih cash sales. Takutnya saya salah. Oh ya benar ya, ini cash sales ya. Ini cash sales ya. Biasanya salah ngopi saya. Ya, cash sales ya, dan kemudian jurnalnya ini sama ya, estimated inventory cost of goods sold itu sama. Nah, kemudian laporan keuangannya seperti ini ya, jadi laporan keuangannya sama seperti tadi. Nah, bedanya hanya di sini ya, jadi ada accounts payable di sisi kredit ya, tapi ya di sisi kredit ada accounts payable, jadi tidak ada allowance for sales return and allowance ya. Nanti Anda coba bandingkan ya dengan slide sebelumnya. Nah, kita masuk yang kedua, repurchase agreement. Bagaimana kalau misalkan Anda melakukan perjanjian dapat membeli kembali produk yang Anda jual sebelumnya. Memberikan hak kepada perusahaan untuk mengembalikan sebuah aset kepada pelanggan tetapi dengan kewajiban tidak bersyarat. Nah, biasanya disebutnya dengan forward transaksi ya. Jadi transaksi forward atau forward transaction. Kemudian ada yang menggunakan hak tak bersyarat. Tadi kan kewajiban tak bersyarat, ada hak tak bersyarat namanya call option. Nah, kalau call option itu opsi yang jadi hak dari si pembeli untuk mengembalikan. Kalau forward itu jadi gini. Kalau forward itu niat membeli kembalinya dari perusahaan yang menjual. Kalau call option itu niat pengembaliannya dari pembeli. Cuma namanya beda saja dibedakan ya, ada forward dan call option. Apabila kewajiban atau hak untuk membeli ini jumlahnya lebih besar atau sama dengan harga jual. Nah, jadi misalkan Anda jualnya 100 rupiah gitu ya, 100 juta maaf ya. Kemudian hak untuk repurchase agreement ya, hak untuk membeli atau kewajiban untuk membelinya sama nilainya atau bahkan lebih besar, maka nggak ada masalah ya. Artinya ini wajar disebutnya. Maka transaksi adalah transaksi keuangan. Maksudnya transaksi keuangan yang wajar. Tidak perlu dicurigai. Curiga itu kalau begini, ya misalkan harga mobil lah ya, harganya misalkan 300 juta, ya. Kemudian Anda bisa beli kembali dengan harga 50 juta dalam waktu 3 bulan, itu tidak masuk akal. Ini pasti ada sesuatu nih, ada suspicious transaction gitu ya. Anda menjual dengan harga 300, tiba-tiba Anda bisa membeli kembali dengan harga hanya 50, misalkan. Itu nggak masuk akal. Pasti ada sesuatu tuh di antara dua pihak, antara penjual. Itu namanya rekayasa transaksi. Nah, makanya akuntansi menjaga itu ya dengan ketentuan seperti ini. Bahwa kalau angkanya lebih besar, harga pembelian lebih besar atau sama dengan harga yang Anda jual, maka tidak masalah. Ini adalah transaksi keuangan biasa atau transaksi keuangan yang wajar. Contoh, Morgan, sebuah dealer peralatan menjual peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 kepada Lane senilai 100.000. Disepakati untuk membeli kembali peralatan ini sebuah kewajiban. Nah, kalau kewajiban berarti datangnya dari pihak penjual ya pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121. Nah, ini Anda bisa lihat bandingkan harganya. Jual dengan 100, dibeli kembali dengan harga 121 ya, masih oke lah. Nah, juga nggak masuk akal kalau misalkan gini, dijual 100, kembali ini nanti dengan harga 500 ya, itu nggak make sense ya. Jadi lebih besar tapi juga tetap ada batas kewajaran. Karena kalau seperti itu nanti juga bisa digunakan untuk merekayasa pajak nantinya kalau tidak wajar. Ya. Atau paling tidak kantor pajak misalkan ya memberikan ketentuan, oke, kami anggap wajar kalau nilainya sama, ya boleh ya. Tapi jangan sampai transaksi dianggap, oh transaksi tidak boleh diakui. Ya, itu salah juga ya. Nah, bagaimanakah Morgan mencatat transaksi ini? Misalkan tingkat bunganya 10%, nah di sini karena jangka waktunya panjang, biasanya ada tingkat bunga yang terkait ya, dan ditetapkan tingkat bunganya dalam perjanjian, maka Morgan membuat jurnal ini untuk mencatat financing. Nah, di sini dikasih garis miring dan garis bawah malah ya, tanda miring dan italic dan garis bawah. Maksudnya gini, ini tidak saya terjemahkan sengaja ya, mencatat financing. Nah, ini seperti kayak financing sebenarnya gitu loh. Nah, ini menurut akuntansi ini mirip seperti financing. Anda menjual barang tapi Anda terima duit kan. Jadi seperti Anda sebenarnya kayak menggadai itu bahasa gampangnya. Anda menjual handphone, dapat duit kan, handphonenya Anda jual ke orang lain, Anda dapat uang, tapi kemudian Anda bilang, nanti sebulan lagi handphonenya saya beli lagi ya. Itu seperti kayak gadai. Nah, gadai itu bagian dari financing.
Jadi bagi akuntansi ini adalah financing, ya. Maka dicatat dengan menerima uang tunai 100. Nah, di sini kreditnya liability to loan company. Anda lihat di sini tidak aset, ya. Jadi bukan aset yang misalkan tadi jual peralatan kan, ya, maka harusnya kan di sini peralatan, cash peralatan, ya. Dia tidak mengkredit ke peralatan, tapi dikredit ke liability. Jadi ini dianggap seperti tadi financing, ya, seolah tuh Anda sebenarnya minjem duit sebenarnya gitu loh, makanya liability. Toh Anda kembalikan lagi nanti uang itu kan, barang itu, dan Anda kembalikan uangnya juga gitu. Kemudian Morgan mencatat bunga. Nah, kalau ada bunga ya catatlah bunga seperti biasa, ya, seperti di obligasi. Berapa bunganya tahun ini adalah 10.000, ya, interest expense-nya, dan kemudian liability to loan contraction. Di sini tadi ya, sorry. Nah, ini ya. Ini land, ini sebenarnya land company ini, bukan contraction, salah. Ya, perusahaannya perusahaan konstruksi memang, tapi mungkin di sini harusnya company, ya, land company construction, ya, karena land ini perusahaan yang bergerak bidang konstruksi. Jadi ini contohnya kayak gini-gini, ini tidak saya rubah loh, ya, kata-kata ini. Jadi ini asli, slide aslinya. Nah, yang gini-gini nanti akan saya perbaiki, ya, supaya konsisten, karena pembuat slide juga nggak semuanya bisa sempurna gitu. Morgan mencatat bunga dan pemulihan liabilitasnya kepada Lane tanggal 31 Desember, ya. Jadi ini ya, debitnya interest expense. Ini tadi 31 Desember 2019, ini setahun kemudian dia catat juga bunganya, bunga tahun berikutnya. Nah, baru kemudian di tanggal 31 Desember, tadi kan perjanjiannya di tanggal 31 Desember dikembalikan tuh uangnya sebesar ini 1.121, dan kemudian membayar cash 121, ya. Saya munculkan lagi tadi, ya, ini perjanjian ini, ya. Jadi dia janji bahwa nanti, ya, ini tanggal 1 Januari 2019 saya jual, tapi nanti, ya, tanggal 31 Desember 2020 berarti 2 tahun, ya. 2 tahun kemudian saya akan serahkan uang kepada Anda 121, dan saya tarik kembali produk yang sudah saya jual kepada Anda. Nah, di sini akuntansi menurut saya fair banget, ya. Jadi tidak dicatat sebagai penjualan peralatan, meskipun peralatannya diserahkan, ya. Sebenarnya di sini secara fisik peralatannya diserahkan kepada si Lane, tetapi akuntansi tidak mencatat dengan mengkredit peralatan, ya, tetapi dia mencatatnya dengan liability. Nah, ini uniknya akuntansi, ya. Dan akuntansi konsisten, ya. Dia nggak mau mencatat yang bukan seharusnya. Itu. Nah, yang kemudian yang ketiga, bill and hold agreement. Sorry, agak saya percepat, ya. Nanti Anda bisa review kembali materi ini. Kemudian bill and hold arrangement. Arrangement itu pengaturan, ya. Jadi pengaturan bill and hold tadi sudah saya jelaskan, di mana perusahaan itu bisa tidak menyerahkan dulu atas keinginan dari si pembeli, tidak menyerahkan produknya atas keinginan dari pembeli. Kontrak di mana entitas atau perusahaan membuat tagihan kepada pihak pelanggan atas suatu produk yang harusnya mereka serahkan, tetapi entitas mempertahankan kepemilikan fisik produk tersebut untuk waktu tertentu di masa yang akan datang. Hasil yang terjadi apabila pembeli belum siap, ini diakibatkan, maksudnya ini diakibatkan apabila pembeli belum siap untuk menerima produk, tetapi ingin mengambil alih hak milik atas produk. Jadi produk itu tetap milik saya, kata si pembelinya, ya, tapi tolong Anda simpan dulu di gudang Anda lah, ini kata pembeli kepada penjual. Nanti saya akan ambil atau tolong kirimkan setelah saya siap. Nah, Anda mau nagih boleh, saya bayar, gitu. Tapi produk di gudang itu sudah milik saya. Nah, itu biasa terjadi. Contoh, ini ada butler menjual tungku seharga 450 pada tanggal 1 Maret 2019, maaf, kepada toko kopi lokal Baristo yang sedang merencanakan untuk mengembangkan lokasinya di sekitar kota, di dalam kota. Sesuai perjanjian, Baristo meminta butler untuk menahan, maaf, ya, ini ngetiknya kecepatan nih, ya, jarinya gede soalnya, ya, menahan tungku ini dalam gudangnya hingga toko kopi baru tadi siap. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi si Baristo ini pesan sama si butler tungku khusus, ya, untuk kopinya, dan kemudian yang nanti akan digunakan untuk toko barunya. Dan kemudian ketika tungkunya sudah siap dikirim oleh si butler kepada Baristo bilang, Mas Butler, sorry nih, toko saya yang baru saya mau buka lagi saya renov, ya, udah saya bayar sih sewanya, tapi masih saya renov, belum siap untuk dioperasikan. Tolong simpan dulu, ya, tungkunya, ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan ambil atau tolong kirimkan ke toko saya, kira-kira gitu, ya. Nah, kemudian ini juga kecepatan hak, ya. Hak milik tungku berpindah kepada Baristo sejak perjanjian ditandatangani, ya, karena
baristo siap membayar itu sebenarnya. Kapankah butler mengakui pendapatan yang berasal dari perjanjian bill and hold ini? Kapan? Nah, jawabannya ini. Butler menentukan pada saat ia telah memenuhi kewajiban kinerjanya. Ini kembali ke 5 langkah yang sebelumnya sebenarnya. Jadi menentukan pada saat kontraknya sudah ada, harga transaksinya ada, kemudian ada nggak kewajiban kinerja yang terpisah gitu. Perlu nggak mengalokasikan harga tadi ke dalam harga transaksi ke dalam kewajiban yang terpisah kan gitu ya. Itu langkah keempat, dan langkah kelima adalah pengakuan pendapatannya. Nah, jadi butler menentukan pada saat ia telah memenuhi kewajiban kinerjanya untuk mengirimkan produk melalui suatu evaluasi terlebih dahulu ya, dievaluasi dulu, yaitu pada saat baristo memperoleh kendali atas produk. Ya. Jadi kapan baristo memperoleh kendali itu ada ketentuan di 5 langkah, Anda cek lagi. Nah, maka pada saat itulah butler boleh mengakuinya. Nah, bagi baristo untuk mendapatkan kendali atas produk berdasarkan perjanjian bill and hold ini, yaitu ketika seluruh kriterianya harus dipenuhi. Ini bagi si pembeli ya. Jadi pembeli dianggap memperoleh hak penuh gitu, disebutnya kendali ya atas produk kalau pertama alasan di dalam perjanjian di dalam bill and hold tadi itu bersifat substantif, artinya penting gitu diungkapkan bahwa oke, saya akan membeli tungku Anda tapi pengirimannya menunggu arahan dari saya, gampangnya gitu ya, menunggu perintah dari saya. Nah, kalau dijelaskan dalam kontrak begitu ya berarti si bar itu sudah memenuhi kriteria yang pertama. Yang kedua, produk harus diidentifikasi terpisah dari kepemilikan terhadap baristo. Nah, jadi si baristo sudah melakukan identifikasi atas pemisahan kepemilikan. Artinya jelas gitu ya bahwa dia beli dan nanti tungku itu menjadi milik saya. Ini saya baristo ya. Kemudian yang ketiga, produk saat ini harus telah siap secara fisik untuk dikirimkan ke baristo. Jadi si butler sudah siap, udah nyiapin tungkunya karena dipesan ya khusus. Jadi tungku itu bukan ready ya, bukan barang ready, barang yang harus dibuat dulu, gampangnya begitu. Ya mungkin tungkunya khusus lah gitu ya, pembuatan untuk membrew kopi misalkan gitu. Jadi sifatnya khusus. Nah, kemudian dia buat dulu dan si butler mengatakan, oh udah siap nih, udah jadi. Nah, dia secara fisik si butler mengatakan, oke, saya siap kirimkan kepada Anda. Dan kemudian butler tidak boleh menggunakan produk itu atau menyerahkan kepada klien. Nah, ini ketentuan yang keempat juga dari si penjual. Jadi udah jadi nggak boleh ya itu diklaim sebagai miliknya atau dapat dipindah tangankan. Itu milik saya. Dan tentu saja si baristo ini ya harus niat kapan bayarnya gitu. Jangan cuma niat begitu terus dia nggak bayar gitu ya. Nah, bayarnya boleh di depan, di tengah, di belakang terserah sesuai dengan perjanjiannya seperti apa. Pada contoh ini diketahui bahwa semua kriteria terpenuhi. Diasumsikan 4 ini terpenuhi sehingga baristo memegang kendali penuh atas produk. Dan oleh karenanya pengakuan pendapatan harus dilakukan pada saat kontrak di tanah. Ini dia. Jadi dari banyak titik-titik itu, dari hasil evaluasi, dikatakan bahwa ternyata butler itu boleh mengakui pendapatannya pada saat kontrak ditanda tangani, meskipun dia belum terima duit ya, karena bisa saja si butler ini menagihkannya itu di masa yang akan datang ketika tungkunya sudah selesai, dan si baristo juga bayarnya kalau tungkunya sudah siap untuk dikirim misalkan begitu ya. Itu, dan kemudian nih jurnalnya 1 Maret pada saat transaksi tadi ya, langsung dicatat. Jadi mendebit account receivable karena memang di pengakuan pendapatan di tanggal 1 Maret ya pada saat kontraknya sudah disetujui. Kemudian mengkredit sales revenue, cost of goods sold, inventory, ini jurnal standar. Ya, yang penting adalah gini, di tanggal mana atau di titik mana pengakuan pendapatan. Jadi khusus bill and hold itu seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau 4 ini tidak terpenuhi? Ya maka pasti geser tuh nanti. Jadi si butler nggak boleh ngakui pada saat kontrak, bisa saja bergeser ke tempat yang lain, ke titik-titik yang lain. Ya, Anda harus evaluasi itu titik apa saja gitu ya. Titiknya kalau Anda tanya, Pak titiknya mana saja? Tadi ya kontrak. Kemudian yang kedua pada saat si butler mengerjakan tungku. Yang ketiga pada saat butler telah selesai mengerjakan tungku. Yang keempat pada saat si butler menyampaikan informasi kepada baristo, baristo ini udah selesai nih, kapan mau saya kirim gitu. Yang kelima pada saat si baristo memberikan keputusan bahwa barangnya
terima kasih barang sudah jadi, tapi tolong tahan dulu ya, kirimnya nanti seminggu lagi karena masih direhab. Nah, yang berikutnya ketika si butler mengirimkan tagihan, baristo, saya kirim tagihannya ya. Oke, kirim tagihan kepada si baristo. Baristo bilang, oke, kirim aja, nanti gue bayar. Nah, waktu ngirim itu titik berikutnya. Titik yang lainnya adalah ketika si baristo membayar, gitu. Itu juga titik dan seterusnya. Jadi banyak ya, titik-titiknya itu banyak sekali. Tinggal tentukan yang mana. Kebetulan di sini terpilih, dari hasil evaluasi terpilih adalah tanggal 1 Maret pada saat kontrak ditandatangani. Nah, kemudian berikutnya adalah Principal Agents and Relationship. Ini sekilas saja, nanti akan dibahas di akuntansi keuangan lanjutan. Jadi principal itu pemilik pekerjaan, agen itu adalah orang yang mewakili si principals. Sehingga memang ada teori namanya Principal Agent Theory. Ya, kalau di pemerintahan nih kayak saya tuh agen nih pemerintah. Jadi prinsipalnya adalah pemerintah Republik Indonesia, bukan presiden ya, bukan menteri, bukan kepala badan, bukan direktur, bukan. Nah, jadi prinsipalnya adalah pemerintah Republik Indonesia. Jadi siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun kepala badannya, siapapun direktur gitu ya, PKN STAN, maka itu adalah prinsipal saya. Jadi prinsipal saya bukan melekat kepada Pak Direktur karena bukan Pak Direktur yang gaji saya. Prinsipal saya bukan Bu Menteri karena bukan Bu Menteri yang bayar saya. Prinsipal saya bukan Presiden karena bukan Presiden yang bayar saya. Yang bayar adalah negara. Nah, sehingga prinsipalnya adalah negara sebenarnya. Nah, agennya saya sebagai PNS. Demikian pula nanti Anda gitu. Anda ketika nanti sudah diangkat jadi PNS, maka Anda adalah agent dari pemerintah. Siapapun pemerintahnya, yaitulah prinsipal kita. Karena kalau kita maaf ya, misalkan gini, menterinya adalah Sri Mulyani misalkan, sehingga kita harus tunduk patuh sama Sri Mulyani sebagai Sri Mulyani bukan sebagai menteri, maka keliru karena Sri Mulyani bisa diganti kapan saja. Ya, kemudian saat ini presidennya Pak Jokowi, kemudian kita harus tunduk patuh sama Pak Jokowi sebagai pribadi, ya keliru. Karena Pak Jokowi itu punya batas waktu masa jabatan, setelah itu ganti dan sebagainya. Sehingga kita sebagai ASN itu tunduk patuhnya sama aturan yang ada di negara, karena negara atau rakyat dalam hal ini ya, pemilik sebagai negara lah yang bayar kita, dan kita harus tunduk patuh sama mereka. Karena pemimpin bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti. Makanya nanti kalau Anda kerja jangan yes man aja gitu ya. Bukan berarti Anda nggak boleh yes man gitu. Anda tetap patuhlah sama kepala kantor sepanjang kepala kantornya itu mendudukan posisi sebagai wakil dari pemerintah. Tapi kalau kepala kantornya arogan gitu ya, seolah-olah itu kantor milik dia, itu ya salah juga gitu ya. Karena yang bayar gaji itu bukan kepala kantor ya. Makanya maaf ya, dulu pernah viral kan ya, ada seorang menteri menghardik seorang PNS dengan mengatakan yang gaji kamu siapa gitu. Itu salah besar. Artinya mohon maaf ya, menteri tersebut itu dia tidak paham yang namanya principal agent theory. Yang gajinya adalah rakyat ya. Jadi bukan menteri, bukan presiden, salah ya. Ini kan presiden yang bayar. Ya, presiden itu tanda tangan wajib karena itu kewajiban dia. Menteri tanda tangan SK wajib karena itu kewajiban dia, tugas dia gitu. Sama dengan halnya ketika Anda ujian itu kewajiban Anda gitu. Saya berkewajiban juga membuat soal misalkan. Ya, jadi masing-masing punya hak dan kewajiban. Nah, itu principal and agent ya, supaya Anda paham teori principal and agent. Nah, misalkan contohnya gini nih, saya singkat saja. Ini ada travel agent ya, private travel company namanya. Memfasilitasi pembelian atau pemesanan paket wisata dengan mencarikan pelanggan bagi Regency Cruise Company. Ini prinsipalnya, ini agen, ini prinsipalnya. Kayak tadi ya, agen bus lah gitu ya. Priceline, agen memfasilitasi, ini travel di Amerika ya, namanya Preferred Travel Company. Kemudian Priceline di Amerika juga, ini agen juga memfasilitasi penjualan berbagai jasa sewa mobil dari Hertz di Amerika. Ini prinsipal lain, contoh-contoh. Nah, contoh lainnya tadi itu agen bus malam dengan nama busnya lah siapa gitu, PO ya. PO itu perusahaan otobus. Pendapatan agen adalah jumlah komisi yang diterima. Nanti akan dibahas di akuntansi keuangan lanjutan. Nah, consignment ini tadi juga akan saya singkat saja. Consignment itu ada istilahnya, ini deh, saya buka ya. Ada consignor dan consignee. Consignor itu orang yang menitipkan barang, consignee adalah orang yang dititipi barang. Ya, sebenarnya ini konsep dulu ada di Prancis atau di Italia. Prancis ya, di Prancis itu dulu begini gambaran sederhananya.
Dulu ada petani gitu ya di desa, gambarannya selama ini kan gitu, petani di desa, kemudian ada orang kota ya, pasar tuh di kota kebanyakan. Jadi petani itu dulu membawa barang dagangannya atau hasil buminya tuh ke kota untuk dijualkan di pasar di kota. Nah, dia selalu pulang pergi tiap hari kan. Jadi dia berangkat subuh misalkan gitu ya sampai atau mungkin tengah malam sampai kota, kemudian selesai dia pulang. Kadang-kadang kalau barangnya nggak habis dibawa kembali kan begitu. Nah, sementara di kota ada orang yang dia punya rumah besar, kemudian ada space yang nganggur, nggak kepake karena mungkin rumahnya besar, cuma tinggal dia dengan istri atau suaminya saja, anak-anaknya sudah hijrah kemana misalkan gitu. Sehingga dia kepikiran, daripada rumahnya gede nggak kepake, ada sebagian ruangan, dia kebetulan rumahnya dekat pasar yang bisa disewakan gitu. Nah, maka terjadilah hubungan antara si petani tadi dengan si orang kota ini. Si orang kota ini mengatakan sama petani, Pak petani atau Bu petani, bagaimana kalau begini supaya Anda nggak tiap hari bolak-balik, Anda fokus sajalah bertani. Nah, kalau Anda sudah panen, kirimlah panen Anda ke tempat saya akan jualkan untuk Anda. Jadi dia kayak agen kan, tapi fungsinya bukan cuma sebatas agen. Dia juga menyerahkan space ruangannya untuk dititipi barang gitu loh. Jadi dia akan katakan bahwa oke, ini ada ruangan yang nggak kepake, Anda boleh titip barangnya di sini dan saya sekaligus akan membantu menjualkan. Mirip Alfamart, Indomart sebenarnya. Jadi banyak orang, banyak produk yang dititipkan di Alfamart dan si Alfamart tinggal menjualkan saja. Tapi apakah petugas Alfamart itu menjadi salesperson, menjadi tenaga pemasar atas produk tertentu? Tidak, ya. Dia nggak pernah tuh pegawai Alfamart kemudian mempromosikan produk, Pak ini aja dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena dia mewakili konsaini. Ya, kalau dia ada produk-produk yang display, ya itu karena bagian dari promosi ya. Tapi mereka juga nggak berkewajiban penuh untuk memasarkan produk itu karena dia bukan wakil dari produk-produk yang dia jual. Dia wakil dari konsaini yaitu Alfa atau Indomart, kira-kira begitu. Nah itulah cikal bakal konsaini dan hubungan konsaini dan konsignor kita sebut dengan consignment yang sekarang terus berkembang. Nah saya selalu mengatakan juga apa yang anda ketahui ya terkait dengan penggunaan e-commerce itu buat saya consignment. Banyak orang bilang enggak consignment dong Pak, itu e-commerce. Iya, bentuk consignment yang dalam bentuk elektronik. Nanti di AKL akan saya kupas itu gitu ya. Karena biasanya saya munculkan pertanyaan itu, apakah e-commerce itu adalah consignment? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau Anda tanya saya, jawabannya iya. Karena ciri-ciri konsinyasi itu ada di sana. Ya, nanti kalau di AKL ketemu saya akan saya jelaskan ya. Kira-kira itu consignor consignee, bagaimana detailnya, saya harus klik kalau nggak dia nggak turun. Bagaimana detailnya ini contohnya Anda baca saja. Saya sudah sampaikan ke dosen koordinator agar consignment-nya tidak diujikan karena nanti yang jadi bahan yang akan dibahas di akuntansi keuangan lanjutan ya. Nanti Anda silakan baca ini saja. Kalau Anda ingin tahu duluan ya silakan baca. Atau kalau Anda mau lompat belajar konsinyasi Anda bisa lihat di YouTube channel saya. Di sana ada materi AKL untuk konsinyasi. Kalau mau ngintip ya, kalau enggak nunggu tahun depan, semester depan ya, tunggu saja. Baik, kemudian kita masuk ke warranty. Tadi yang saya katakan warranty itu sama dengan garansi ya, meskipun konteksnya sebenarnya berbeda. Maka saya sebut saja dengan warranty. Ada dua jenis warranty. Yang pertama itu produk memenuhi spesifikasi yang tersebut dalam kontrak pada saat produk terjual. Jadi disebutkan di dalam kemasan produk ya. Biasanya kan ada kartu, kita nyebutnya kartu garansi kan ya. Bahasa Indonesia begitu, kartu garansi. Nah, garansi itu sebenarnya adalah warranty, bukan guaranti, bukan. Ya, jadi sebenarnya itu asal katanya dari garansi, dari warranty, maaf. Hanya kita menerjemahkan dengan garansi. Dulu saya juga bingung gitu ya waktu kuliah, apa bedanya garansi dengan warranty gitu loh. Ya, akhirnya itu bedanya. Garansi itu terkait dengan kualitas produk, tapi yang kita sebut dengan kartu garansi itu sebenarnya adalah warranty. Masih ingat ya, ada stock warrant kan? Nah itu sama, itu stock warrant itu artinya ada jaminan bahwa Anda akan dapatkan saham. Ya, karena warrant itu artinya sebenarnya adalah jaminan. Warranty sudah termasuk dalam harga jual. Nah, ada yang warranty itu bagian dari harga jual. Jadi include waktu Anda beli barang termasuk garansinya gitu. Artinya misalkan digaransi setahun ya selama setahun Anda akan digaransi. Nah, nanti yang menggaransi bisa perusahaan asuransi, assurance ya. Jadi assurance ini kan assure, meyakinkan. Nanti assurance itu ada yang nyebutnya dengan pengujian.
ya. Tapi nanti untuk perusahaan namanya insurance ya. Jadi insurance maupun assurance itu asal katanya sama, yaitu sure ya, sure tulisannya ya. Kan kalau ada belakangan ance itu bahasa Inggris jadi ans ya, e-nya hilang jadi assurance. Jadi ada assurance, ada insurance. Maknanya hampir sama ya. Namanya assurance type warranty, artinya ada jenis warranty yang dijamin oleh si perusahaan karena include di dalam harga jual. Kemudian ada yang tidak termasuk dalam harga jual, yaitu Anda harus bayar premi gitu loh. Jadi mereka bilang gini, Pak, ini maaf ya produknya tidak ada garansinya. Kalau Bapak mau beli garansi, maka Bapak harus bayar premi asuransinya gitu ya. Nah, maka ini disebut dengan tipe yang kedua, tidak termasuk dalam harga jual, Anda harus menambah premi asuransi terpisah ya, namanya service type warranty. Oke, kemudian dicatat sebagai kewajiban kinerja terpisah. Kenapa kinerja terpisah ya? Karena ada, oh ya kalau Anda ingat ya, ini kan di langkah kedua ya, langkah ketiga ya. Langkah kedua itu harga transaksi. Nah, di 5 langkah pengakuan pendapatan. Langkah pertama itu kontrak, langkah kedua itu adalah harga transaksi, langkah ketiga ini kewajiban kinerja terpisah ada apa enggak gitu loh. Jadi nomor 3 itu Anda menentukan ada nggak? Terpisah itu seperti apa? Ya kalau memang benar-benar produknya terpisah, tidak saling terkait, itu terpisah namanya. Kemudian yang keempat itu harga transaksi. Kalau yang nomor 3 ada, maka harga transaksi di langkah nomor 2 dialokasikan. Yang masih ingat ya, yang pengalokasian misalkan kalau Anda beli produk satu paket isinya macam-macam, itu kan Anda harus alokasikan. Itu nomor 4. Tapi kalau misalkan tidak ada kewajiban terpisah, ya nomor 4 sama dengan nomor 2, itu jawabannya. Langkah nomor 4 sama dengan langkah nomor 2. Dan yang kelima itu kapan pengakuan pendapatannya. Nah, jadi ini dicatat kewajiban terpisah karena memang berarti produk sama asuransinya terpisah gitu ya. Nah, jadi dipisahkan. Contohnya misalkan di Maverick menjual 1000 Rollo Matic tanggal 1 Oktober dengan harga 6 juta dengan sebuah warranty garanti, nah ini double namanya, warranty garanti maksudnya warranty yang menyatakan bahwa produk bebas dari kerusakan. Nah, produk kerusakan ini, jadi kalau lihat kata-kata produk bebas dari kerusakan itu namanya garanti. Nah, warranty itu kalau misalkan rusak, saya ganti, itu namanya warranty. Harga pokok Rollo Matic adalah 4 juta, syarat berlakunya jaminan warranty ini 2 tahun. Dengan estimasi biaya sebesar 80.000 kalau ada kerusakan. Ya. Selain itu, Maverick menjual perpanjangan warranty yang terkait dengan, dia selain ada warranty 2 tahun, dia juga bisa, dia juga menjual, jadi bisa menawarkan kepada konsumen, bisa menawarkan perpanjangan warranty-nya dengan harga 18.000. Menjual perpanjangan warranty yang terkait dengan 400 Rollo Matic untuk 3 tahun, di luar 2 tahun tadi, seharga 18.000. Pada 22 November, Maverick mengeluarkan biaya upah pekerja, ini biaya untuk perbaikan ya 3.000, biaya komponennya 25.000 terkait dengan pelaksanaan warranty. Jadi ada klaim di tanggal 22 November dan mereka harus mengerjakan ya, ada biaya upahnya. Anda kan sudah lolos cost accounting ya. Jadi labornya berapa? Nah, biaya komponennya masuk ke dalam raw material ya 25.000. Maverick menyiapkan laporan keuangan 31 Desember 2019, diestimasi bahwa biaya jaminan warranty di masa depan totalnya adalah 44.000. Bagaimanakah jurnal yang dibuat oleh Maverick di tahun 2019 terkait dengan penjualan Rollo Matic ini ya dan jaminan perpanjangan. Nah, kita analisis gitu ya, di tanggal 1 Oktober ini kan pada saat menjual ya jual aja lah ya, catat seperti biasa, cash, kemudian sales revenue, dan ada unearned warranty revenue. Nah, kenapa kok kayak begini? Karena tadi ini masuk tipe yang kedua ya. Jadi sebenarnya tipe 1 tambah tipe 2. Tipe 1-nya itu yang warranty-nya 2 tahun include di dalam harga jual. Sementara dia juga menawarkan perpanjangan warranty-nya 3 tahun tambahan. Jadi totalnya 5 tahun sebesar 18.000. Sehingga kalau Anda ingat 5 langkah di dalam pengamatan, maka cash yang diterima inilah yang Anda akui 6.018.000 inilah sebagai cash yang Anda terima. Tetapi sales revenue-nya itu ada 2 nih. Ya, sebenarnya ini sama-sama sales revenue ya. Bedanya kenapa kok dipisah begini? Untuk menunjukkan mana yang sales atas produk, mana yang sales atas produk yang jasa yang lain disebutnya nih kan. Ingat ya, jadi kalau ada
dua kewajiban kinerja yang terpisah, maka dicatatnya 2. Kalau Anda nggak salah ingat yang saya bahas itu dulu tentang kopi sama Bagelen, ya saya ingat banget itu. Nah, kopi Bagelen kan 2 hal yang terpisah kan ya, kopi sendiri bagian sendiri, maka sales-nya kan masing-masing, sales of kopi dan sales of Bagelen kan gitu. Nah ini sama nih, sales of produk dan sales of warranty-nya. Ini ya, jadi sales revenue dan unearned warranty revenue. Nah kenapa kalau ditanya, kenapa kok catatnya unearned revenue? Kenapa? Karena warranty-nya baru akan diberikan selama 3 tahun berikutnya setelah warranty 2 tahun selesai atau 5 tahun yang akan datang. Nah karena 5 tahun yang akan datang, Anda nggak boleh catat revenue sekarang. Mengapa? Karena Anda menerima uang sekarang, tapi jasanya baru Anda bisa jasanya baru akan Anda berikan 5 tahun lagi. Ini mirip seperti sewa, ya. Seperti kalau Anda punya rumah, Anda sewakan, Anda terima uang 18 juta sekarang. Sewanya selama 5 tahun, gampangnya gitu ya. Maka 18 juta itu tidak boleh Anda akui pendapatan tahun ini saja. Ya, tetapi Anda harus bagi selama 5 tahun, 18 bagi 5 gitu loh. Tahun pertama sekian, ya misalkan 6 juta ya, 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta gitu loh selama 5 tahun, 6 juta. 4 juta maaf ya. Ya, jadi betul ya, 4 kali 5 20, 3 ya 3 koma lah ya, sorry 3 kali 5 15. Jadi 3, sekian gitu, Anda 18 bagi 5 lah, ya Anda bagi 3,6 ya. Jadi 3,6 tahun pertama, 3,6 tahun kedua, 3, gitu. Jadi dibagi-bagi, yang paling gampang kan pakai straight line, bagi saja. Jadi Anda nggak boleh mengakui 18 ini full di tahun ini, tapi Anda harus share ke tahun-tahun berikutnya. Makanya namanya unearned worthy revenue. Nah, kalau ada unearned worthy revenues, berarti nanti ada earned revenues, gitu ya. Berarti nanti ada adjustment tuh nanti di akhir tahun untuk mengakui berapa revenue yang sudah boleh diakui di tahun ini. Di tiap tahun sampai 5 tahun atau sampai warranty-nya selesai. Untuk mencatat harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan raw material, Anda catat cost of goods sold, inventory, ini sama seperti yang transaksi sebelumnya karena menggunakan perpetual inventory system. Nah, kemudian di tanggal 22 tadi tuh ada perbaikan tadi katanya. Ya, ini Anda catat seperti cost counting nih sebenarnya, ya. Jadi dicatat ke dalam warrant expense ya. Jadi warrant expense ini mewakili mewakili semua biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk labor, material maupun overhead kalau ada ya. Jadi kalau di cost counting Anda kenalnya work in process gitu ya. Di sini masukkan ke dalam warranty expense 28. Kemudian salaries and wages payable 3.000 atau salaries payable boleh, wage payable boleh, atau mau lengkap salaries and wage payable silakan. Bedanya apa salaries and wages? Kalau salaries ini biasanya nama yang dipakai untuk pegawai tetap. Ya, jadi pegawai kantoran managerial itu disebutnya dengan salaries. Wage itu kalau upahnya tidak tetap ya, biasanya menggunakan jam, harian, mingguan, itu wages ya, itu 2 nama yang berbeda sebenarnya ya. Nah, maaf ya, buruh biasanya makanya wages. Ya, kalau salaries ini biasanya untuk pegawai white collar yang nongkrong di di ruang office ya. Kemudian inventory parts ya. Jadi parts ini maksudnya komponen, spare part itu 25.000. Nah, 31 Desember untuk mencatat penyesuaian berkaitan dengan ini tadi yang saya bilang, warranty-nya kita akui itu. Ya, berapa yang sudah jadi expense? Oh, maaf. 2019 ini 2019 ini kan masih 2 tahun pertama ya, itu masih yang expense. Nanti yang 18 itu diakuinya nanti di tahun-tahun berikutnya, ya, 3 tahun terakhir ya. Jadi berapa warranty-nya yang sudah lewat dan kemudian berapa yang menjadi terhutang bagi perusahaan. Oke, itu sebenarnya ini banyak nih aspeknya nih, maaf ya kalau Anda bilang wah susah Pak. Ini belum detail sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dulu di buku yang lain itu warranty itu dibahas satu chapter sendiri. Artinya ya bersama dengan chapter yang lain. Jadi liabilities itu warranty itu masuk di dalam chapter liabilities dan dia khusus gitu menurut saya. Jadi tidak dibahasnya di pengakuan pendapatan. Jadi dia agak spesifik ya. Jadi ini sebenarnya belum selesai, ini masih banyak lagi kembang-kembangnya tuh di warranty. Ya. Tapi ini untuk pengenalan kepada Anda terkait dengan pengakuan pendapatan. Dan berikutnya adalah non-refundable upfront fees atau uang muka yang tidak dapat dikembalikan lah, gampangnya begitu. Pembayaran dari pelanggan sebelum mengirimkan produk, memberikan jasa pada umumnya berhubungan dengan inisiasi,
aktivasi atau penyiapan barang atau jasa yang diberikan di masa yang akan datang. Dalam kebanyakan kasus pengembalian di muka, pembayaran di muka atau upfront payment atau Anda nyebutnya apa biasanya Anda sebutnya tuh, jadi lupa saya. Ya, pembayaran di muka itu down payment ya. Karena disebutnya dengan down payment sama dengan upfront payment sama ya. Jadi down itu cuma di bawah ya, bayarnya di bawah gitu. Maksudnya duluan sebenarnya maksudnya. Bersifat tidak dapat dikembalikan atau non-refundable. Contohnya ini, biaya keanggotaan klub kesehatan atau kalau Anda yang sekarang lagi trennya tuh gym ya. Anda nge-gym itu bayarnya di depan ya. Jadi, Pak saya mau daftar nge-gym untuk 1 tahun. Ya udah nanti bayarnya di akhir tahun, nggak mungkin ya. Pasti Anda bayar di depan. Anda bayar dulu karena beda tuh kalau Anda harian atau sekali datang sekian, tapi kalau Anda jadi anggota klub, Anda bebas ya. Tiap hari nongkrong di sana juga boleh, dari pagi sampai tutup juga boleh. Karena ada dosen yang ikut anggota klub gym itu sehari bisa 3 kali datang ke sana dia. Tuh kadang-kadang seharian dia di sana. Kalau hari libur ya, ngapain ke rumah kata dia, enak di situ kata dia. Jiwa dan raga sehat, khususnya mata kata dia sehat, maaf ya. Ya, biaya, tapi kalau Anda yang itu mahal ya kalau Anda harian, tapi kalau Anda bulanan pasti mahal. Dan ini biasanya non-refundable. Begitu Anda keluar ya nggak bisa dikembalikan uang itu. Atau ketika Anda misalkan ingin mengaktifasi telepon, internet, dan TV kabel, umumnya Anda bayar di depan. Itu non-refundable. Ya, ini tidak dibahas ya, tetapi sekedar untuk Anda tahu. Dan bagaimana presentation and disclosure. Nah, ini yang belum saya terjemahkan karena ini adalah learning objective keempat gitu ya. Ya, ini learning objective keempat dan ini belum sempat saya terjemahkan. Saya akan coba ulas sekilas saja ya. Nanti tolong Anda pelajari. Ini presentation itu penyajiannya dan disclosure itu pengungkapannya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui, diantaranya adalah ini kontrak asset and liability yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ingat bahwa ada yang namanya kontrak. Ya, kontrak ini menjadi pedoman utama di dalam transaksi pengakuan pendapatan. Yang perlu Anda ingat, kontrak tidak harus dalam bentuk tertulis ya, bisa besar, yang transaksi nilai besar ya umumnya kontrak itu dalam bentuk tertulis. Tapi kalau cuma kayak kafe yang kemarin itu, kafe apa ya, bentuk kafe bin ya, maka cukup dengan ngobrol lah antara kasir dengan pembeli, itu dianggap kontrak. Nah, kemudian di dalam kontrak, ini kontrak yang besar ya, itu ada namanya unconditional right, ada hak yang unconditional. Unconditional itu diterjemahkan tanpa syarat. Ya, jadi tanpa kondisional ya, itu unconditional right. Jadi hak itu hak yang tidak bisa digugat, kira-kira begitu. Jadi tanpa syarat itu dia akan memiliki hak itu. Ada yang conditional right. Conditional right itu hak itu bisa digugat kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi tergantung di dalam kontraknya seperti apa, dan itu biasa. Oleh karenanya maaf nih, misalkan satu ketika Anda berkaitan dengan kontrak pengadaan di kantor gitu ya, hati-hati dengan pasal-pasal yang ada di dalam kontrak. Pelajari baik-baik. Karena kalau ada apa-apa di kemudian hari, pasal-pasal itu yang akan mengikat kedua pihak. Itu kontrak aset. Nah, kontrak aset ini tidak saya jelaskan. Jadi kontrak aset itu sama nih sebenarnya dengan materi yang sebelumnya. Intinya adalah kalau Anda melakukan kontrak atas satu aset tertentu, apakah aset itu mau Anda pakai, ya contohnya misalkan sewa menyewa ya, tapi nanti sewa menyewa ada chapter tersendiri. Ya. Kemudian maaf nih saya skip ya. Nah, ini ada selain kontrak aset ada kontrak liability. Jadi memang unik ya. Jadi ada kontrak atas aset, ada kontrak atas hutang. Ya. Nanti jurnalnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kontrak hutang tuh kayak tadi nih, yang unearned sales revenue tadi, unearned warranty revenue tadi. Itu sebenarnya dia adalah kontrak liability. Jadi Anda sama kayak sewa tuh kan, yang saya bilang tadi, Anda terima duit duluan. Ya, maka Anda terima duit duluan, ya, maka itu sebenarnya adalah kontrak hutang. Anda menandatangani kontrak, menerima uang, tapi Anda punya hutang. Hutang apa? Yaitu hutang untuk menyerahkan jasa kepada mereka. Ya, sama dengan bayar di muka tuh. Anda jualan produk, Anda hobi bikin kue ya. Terus ada yang pesan, Mbak maaf, saya bikin kue ini dong gitu ya, untuk besok ya gitu. Oh boleh, yang mana? Yang ini. Oke, segera saya kirimkan. Oke Mbak, ini saya bayar ya. Jadi kan Anda
terima uang dulu tuh. Saya kirim duit, Anda terima uang, berarti kan Anda punya utang. Utangnya apa? Anda harus menyerahkan kue itu besok ke saya. Gitu. Meskipun cuma 1 hari, tapi itu namanya kontrak utang. Gitu. Ya. Itu kemudian ini penyajiannya. Kemudian kontrak juga bisa dimodifikasi tergantung ya dua pihak. Intinya kontrak itu kesepakatan antara dua pihak. Isinya disepakati bersama. Jadi bisa berupa change in contract term, bisa melakukan perubahan syarat-syarat kontrak while it is ongoing, pada saat kontrak itu sedang berlangsung. Nanti kalau di dalam dunia kontrak itu disebutnya dengan addendum. Di Indonesia nyebutnya addendum. Atau kalau orang konstruksi namanya DED ya. DED itu saya lupa singkatannya, kepanjangannya, tapi DED. Atau addendum, DED itu untuk pekerjaannya, addendum adalah untuk kontraknya. Atau kalau untuk undang-undang disebutnya di amandemen, ya sama tuh amandemen, addendum, revisi itu sama-sama mengubah, change in contract term while it is ongoing. Atau companies determines, ya tergantung ketetapan dari perusahaan itu sendiri, ya jadi perusahaan menentukan, determines menentukan. Whether a new contract, apakah mau bikin kontrak baru and performs obligation result dan menghasilkan new contract result ya and performs obligation result, jadi bisa membuat kontrak baru, atau whether it is modification of existing contract atau memodifikasi kontrak yang sudah ada. Jadi perusahaan bisa memilih gampangnya gitu, bikin kontrak baru atau udah deh kita revisi saja kontraknya ya dalam bentuk addendum kontrak, disebutnya begitu. Nah, kemudian bisa juga separate performance obligation. Di dalam memodifikasi kontrak bisa juga terkait dengan spirit performance obligation. Ini yang bahasa Indonesia saya terjemahkan kewajiban kinerja terpisah. Ya, jadi karena memang kewajiban kinerja atau kewajiban terpisah, kadang disingkat seperti itu. Nah, account for a new contract if both of the following condition are satisfied. Nah, jadi Anda bisa memperhitungkan kontrak baru apabila dua hal ini terpenuhi. Ya, promise good or service are distinct. Kalau barang dan produk yang dijanjikan itu distinct itu berbeda, tapi bisa juga diterjemahkan dengan sangat jelas ya, distinct. Distinction itu kan perbedaan. Jadi goods and service itu jelas kelihatan gitu loh bedanya ya. Jadi maksudnya distinct itu. Makanya kadang-kadang distinct saya terjemahkan dengan jelas. Karena kalau saya terjemahkan dengan berbeda doang nanti kesannya cuma beda. Padahal kelihatan lah, tampak jelas gitu. Ya. Misalkan company sells them separately and they are not independent with other goods and services. Ya. Kemudian company has the right to receive an amount. Perusahaan punya hak untuk menerima sejumlah uang sesuai dengan kontrak yang tertera. Di sini consideration that reflect the standalone selling price. Ini juga sudah kita bahas yang namanya standalone selling price atau saya nyebutnya harga jual terpisah. Ya, standalone itu artinya berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau barang ini berdiri sendiri-sendiri, harganya berapa? Itu namanya standalone selling price of promised goods or services. Ya. Nah, ini contohnya, ini nggak usah saya detailkan ya, karena ada yang lebih penting lagi nih di antara ini. Nanti tolong dipelajari. Ada yang lebih penting yaitu konstruksi soalnya. Ya, ini perspektif modifikasi. Ini artinya gini, kalau nanti Anda baca, ini sebenarnya adalah ketentuan-ketentuan dan dampaknya terhadap akuntansi kalau Anda memodifikasi kontrak, gampangnya begitu ya. Dampaknya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah masalah ini saya skip ya, collectibility saya pilihkan ya. Nah, ini untuk pengungkapannya boleh lah, ini saya jelaskan ya. Company provide a range of disclosure. Jadi perusahaan itu harus menyediakan berbagai pengungkapan. Range itu ruang lingkup atau rentang ya, pengungkapan. Yang pertama, Anda mengungkapkan disaggregation of revenue. Kalau misalkan ada hal-hal yang terkait dengan revenue yang belum jelas, disaggregation. Aggregation itu agregat yang menyeluruh, disaggregation itu tidak menyeluruh. Jadi kalau revenue-nya ada yang terpencar-pencar itu harus diungkapkan. Kemudian reconciliation of contract balances, ini saldo kontrak yang perlu direkonsiliasi. Kadang-kadang dalam satu kontrak perlu dilakukan satu rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bukan cuma rekonsiliasi bank, bukan cuma rekonsiliasi fiskal ya. Kadang-kadang harus ada pengecekan kembali, mencocokkan. Rekonsiliasi itu ada pencocokan. Jadi mencocokkan saldo kontrak. Artinya kadang-kadang antara kontrak satu dengan kontrak yang lain, padahal kontrak ini include ya, sama gitu, masuk dalam satu bagian. Tapi kok ada perbedaan ya, nah itu perlu direkonsiliasi.
itu perlu diungkapkan di dalam disclosure, di dalam notes to financial statement. Kemudian remaining performance obligation juga perlu diungkapkan kewajiban perusahaan yang masih tersisa itu yang mana. Contoh tadi tuh, warrantinya 5 tahun, oh saya baru 2 tahun, masih 3 tahun lagi, terus diungkapkan. Ya, kemudian cost to obtain or fulfill contract, berapakah biaya yang masih dibutuhkan untuk mendapatkan kontrak. Ya, karena untuk mendapatkan kontrak bisa ada biaya-biaya lain yang juga dikeluarkan oleh perusahaan. Oh sorry, maaf lupa saya ini kan, maaf. Tadi saya waktu sebelum mulai itu udah saya lepas ya, tadi saya udah banyak melakukan pekerjaan jadi lupa saya hidupkan lagi baterainya. Kemudian other qualitative disclosure, jadi pengungkapan kualitatif lain yang juga diperlukan terkait dengan pengakuan pendapatan. Di antaranya significant judgment and change in them. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan atau perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kontrak itu perlu diungkapkan. Kemudian minimum revenue not subject to variable consideration constraint. Jadi kalau ada constraint itu hambatan ya, jadi ada hambatan-hambatan atau constraint itu bisa disebut dengan kendala-kendala di dalam variable consideration. Nah, variable consideration itu saya terjemahkan di slide saya dengan ketentuan variabel. Karena consideration itu bisa disebut dengan ketentuan, ketetapan, kesepakatan, itu consideration. Variabel itu artinya variabel bisa berubah-ubah ya. Minimum revenue not subject to, jadi ada pendapatan minimum yang tidak terkait dengan variable consideration constraint, hambatan-hambatan di dalam consideration variable ini. Nah, untuk menjawab yang ini memang Anda harus baca lagi yang learning objective 2 itu di sana. Di learning objective 2 itu ada tentang variable constraint, variable consideration. Nah, maka ini terkait dengan yang learning objective 2. Nah, ini yang mau saya sampaikan sebenarnya. Maaf tadi saya agak percepat, ini saya mau fokus ke sini, tapi ini juga sekilas ya, karena waktunya juga terbatas nih. Jadi ada revenue recognition over time. Jadi pengakuan pendapatan itu sepanjang waktu. Kenapa? Karena jangka waktu pelaksanaan kontraknya panjang. Umumnya ini long term contraction. Membangun gedung itu nggak mungkin setahun ya, kecuali gedungnya 1 lantai, tapi nggak disebut gedung kalau 1 lantai ya, bisa bangunan saja. Tapi kalau nyebutnya gedung gitu ya, biasanya dianggapnya gedung yang masif, apalagi membangun apartemen. Ya apartemen ya, itu satu apartemen itu satu tower itu bisa 2-3 tahun. Kalau udah ada 5 tower bisa 10 sampai 15 tahun. Anda mungkin pernah dengar iklan apa ya? Aku ingin apalah, saya lupa iklannya judulnya. Pokoknya yang tentang mau apa ya? Kota baru di daerah Kerawang sana itu. Saya jadi lupa namanya ya. Itu terhenti karena ada kasus korupsi di sana itu. Jadi bangun begitu tuh lama sekali ya. Seperti kalau Anda ke kampus STAN di Bintaro, di Jurangmangu atau Bintaro itu perumahan Bintaro itu lama sekali gitu ya. Proses perkembangannya jangan Anda lihat sekarang jadi komplek yang mewah, yang ramai, enggak secepat itu ya. Tahun 89 saya datang ke kampus tuh masih hutan semua, hutan belantara itu. Pintu gerbang Bintaro itu masih tanah dan pohon-pohon tinggi gitu ya. Nggak kelihatan tuh rumah di baliknya tuh ada Pondok Jaya, itu nggak kelihatan rumah itu dari kampus karena terhalang oleh pohon-pohon yang sangat tinggi gitu. Tahun 92 ya masih kayak begitu. Baru tahun 2000-an ya sudah mulai kelihatan lah kota, dan sekarang tahun 2010 2020 itu udah luar biasa, kira-kira begitu. Sama dengan misalkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Panajam sana itu, Pasir ya. Jadi kalau jadi ke sana itu butuh waktu puluhan tahun, jangan kemudian menganggap bahwa 5 tahun lagi, ya, karena misalkan Pak Presiden mengatakan sebelum saya lengser harus jadi ya, ting, ya nggak mungkin ya, kecuali Anda Bandung, Bondowoso bisa bikin 1000 candi dalam waktu 1 malam. Nah, long term construction itu maksudnya adalah konstruksi yang panjang usianya, minimal setahun ya. Kayak pembangunan gedung di kampus STAN saat ini itu memakan waktu 2 tahun ya, rencananya 2 tahun. Jadi tahun 2022 baru selesai. Nah, bagaimana revenue recognition, pengakuan untuk transaksi yang overtime, yang panjang waktunya maksudnya. Under certain circumstances, companies recognize revenue over time. Jadi dalam kondisi tertentu perusahaan dapat mengakui pendapatan yang panjang usianya.
The most notable context in which revenue may be recognized over time is long-term contraction contract accounting. Nah, salah satu contohnya ini namanya long-term contraction contract accounting, panjang ya. Akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang, gitu terjemahannya. Nah, ini dulu ada PSAK-nya sendiri nih, ini hilang ya. PSAK ini masuk ke dalam PSK yang sekarang. Jadi namanya akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia. Nah, yang saya mau sampaikan ke Anda ini cukup rumit, tetapi sebenarnya ada dua metode yang digunakan di dalam long term construction contract ya. Ya, contohnya nih ya, ini long term contract nih misalkan development of military and commercial aircraft, itu bikin lapangan atau bandara militer, bandara komersial itu nggak bisa dalam waktu sehari. Bandara Kertajati itu bikinnya hampir 5 tahun itu. Meskipun nggak jadi bandara ya, sekarang jadi bengkel pesawat terbang ya, mau diapain lagi. Weapon delivery system, nah sistem persenjataan tuh yang dibangun oleh Pindad kalau di Indonesia. Ada negara lain minta pesan senjata apa begitu ya, itu butuh waktu lama ya, nggak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, itu biasanya tahunan. Space exploration hardware ya, perangkat keras untuk mengeksplorasi space angkasa ya, seperti yang dilakukan oleh SpaceX ya. Siapa Elon Musk ya, itu dia butuh waktu tahunan ya. Orang canggih gitu ya, roketnya itu begitu terbang balik lagi dia sesuai dengan titik yang ditetapkan, itu pakai artificial intelligence ya. Itu kalau sekarang orang yang lihat baru-baru lihat, shoot, wah keren ya, bisa langsung berdiri. Itu dia mengeluarkan uang triliunan itu untuk melakukan trial and error. Berapa kali dia begini meledak, belum sampai nyampe udah meledak, baru turun udah meledak. Ada yang turun udah berdiri miring meledak, ada yang turun berdiri udah bagus miring nggak meledak. Wah, itu udah berkali-kali ya. Saya mengikuti perkembangan SpaceX karena saya suka dengan space sebenarnya ya. Saya suka banget dengan jagat raya itu. Dari kecil, dari SD itu saya sudah suka, sampai sekarang saya kalau IG, Instagram itu saya ngikuti yang begini-begini gitu. YouTube itu kadang-kadang saya nonton ya, tentang yang keren-keren lah. Maka maaf kalau di antara Anda ada yang flat earth ya, mungkin Anda bisa berdebat dengan saya gitu ya. Mohon maaf gitu. Ya, karena saya masih heran dengan mereka yang saya belum pernah keluar angkasa, tapi saya termasuk percaya dengan teknologi karena agama saya memberikan keyakinan bahwa kita harus percaya dengan sains gitu, dan saya percaya dengan sains bahwa bumi itu adalah bulat gitu ya. Kemudian kalau ada yang berdebat, karena maaf yang bagi Muslim berdebat dengan ayat suci, kalimat itu pun juga debatable ya. Banyak ulama yang mengatakan nerjemahannya bukan bulat, itu saya lupa bahasa Arabnya, itu bukan bulat, artinya elips. Elips itu artinya ya bulat, jadi bukan datar ya, tapi elips itu. Dan memang ternyata bumi itu tidak bulat sempurna ya, dia agak-agak lonjong-lonjong dikit. Kalaupun digambarkan bulat penuh tuh ya karena dari jauh tuh, kalau dekat dia bulatnya agak elips gitu. Sorry ya kalau ada yang di sini flat earth ya, mohon maaf ya, karena saya punya sahabat baik ya di SMA itu, dia jago banget fisikanya, mungkin saingan saya lah kalau soal fisika. Sekarang dia masuk dalam komunitas flat earth dan dia tidak percaya sama sekali. Saya bingung, dulu kita belajar fisika sama-sama gitu loh, kita belajar teori-teori sains itu sama-sama gitu, tapi dia nggak yakin gitu. Bahkan itu yang SpaceX itu terbang sana, dia nggak percaya itu ya, bahwa sudah ada pesawat antariksa. Dia nggak percaya semua pesawat yang sudah terbang ke ke luar angkasa. Apalagi kemarin pada robot yang ada banyak robot itu yang sudah menginjakkan kakinya di Mars, itu dia nggak percaya sama sekali. Itu bullshit kata dia. It's okay ya, itu keyakinan nggak apa-apa lah ya. Berbeda kan bagus juga kadang-kadang ya. Suppose ini mahal sekali ya. Ini udah butuh waktu lama itu, puluhan tahun bahkan. Company satisfies performance obligation and recognition revenue over time if at least one of the following 3 criteria is met ya. Jadi perusahaan boleh mengakui pengakuan pendapatan dalam satu waktu kalau 3 kriteria yang terpenuhi. Nanti tolong Anda baca ya. Kemudian ini juga ini tambahannya ya. Nah, kalau kriteria 1, 2, 3 terpenuhi, maka ini saya mau ngomong ke sini nih maksud saya. Atau mungkin perlu saya jelaskan karena ini nyangkut ini. Sebenarnya gini nih, tolong dicatat dulu ya. Jadi di dalam transaksi yang jangka panjang, termasuk konstruksi tadi, itu ada 2 jenis metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah percentage of completion method. Percentage of completion method, Anda lihat namanya saja supaya gampang. Percentage of completion. Jadi persentase penyelesaian. Metode ini mengakui pendapatan bergantung dari persentase penyelesaian. Contohnya gini, ada kontrak 1 miliar.
dilakukan selama 10 tahun. Contoh ya, ini 1 miliar 10 tahun. Nah, maka kalau ditanya kapan pengakuan pendapatannya, apakah saat kontrak ditandatangani? Ya, jadi misalkan saya perusahaan konstruksi ya, datang kontrak apa saya akui sekarang 1 miliar gitu, duitnya belum saya terima gitu loh. Ya kan si pemilik pekerjaan juga nggak mungkin ngasih saya ini Pak ya, Pak Kuat saya kasih 1 miliar, tolong Anda kerjakan 10 tahun. Bodoh juga dia pasti kan. Ya, dia nggak akan mungkin melakukan itu. Yang ada biasanya dia bayar berdasarkan persentase. Nanti saya ngomong nih, 1 tahun pertama saya bilang, Pak, ini sudah selesai 10%, gitu ya. Tolong bayar saya 10%. Oke, saya bayar nih 100 juta, 10% dari 1 miliar. Tahun kedua, berapa persen? Oh, sudah sampai 30%, Pak. Oh, dulu udah saya bayar 10 ya, berarti saya bayar 20%-nya dong sisanya. Nah, 20% dari begitu selesai. Itu namanya percentage of completion. Jadi, berapa persentase penyelesaiannya itulah yang diakui. Nah, metode ini nanti tentu saja caranya adalah menentukan berapa persen. Nah, persentase penentuan nilai persentase ini yang biasanya nanti menjadi perdebatan. Ya, mau ngitung pakai cara apa nih persentasenya? Itu sebenarnya di situ tuh permasalahannya. Yang kalau nanti Anda jadi akuntan di dunia konstruksi itu urusan Anda lah, itu yang menjadi pekerjaan Anda. Tapi karena Anda jadi pegawai pajak kan gitu, minimal Anda tahu ada namanya percentage of completion. Sehingga jangan begini maksud saya. Ada perusahaan konstruksi mengajukan SPT, kemudian ada laporan SPT-nya di sana, ada laporan keuangan. Loh Pak, Bapak kontraknya banyak ini. Ada Bapak ada 20 kontrak gitu. Kok yang Bapak masukin cuma 10 kontrak dan Bapak nggak nyatet pendapatannya sesuai dengan kontrak. Nah, Anda maaf ya, Anda keliru besar. Karena kontrak itu kontraknya nggak panjang, dia nggak terima uangnya saat itu, terimanya bertahap sesuai dengan progres pekerjaan, gitu. Nah, sehingga wajar kalau dia ngakui pendapatannya berdasarkan persentase progres pekerjaannya, karena dia juga nagihnya berdasarkan proses pekerjaan. Perusahaan-perusahaan konstruksi, perusahaan-perusahaan pengembang, gitu ya, termasuk real estate itu dia menggunakan percentage of completion. Jadi nggak pernah mereka mengakui di depan, gitu ya. Itu yang perlu Anda ketahui, itu maksud saya, pesannya itu. Jadi nanti hati-hati kalau perusahaan-perusahaan seperti itu, jangan Anda lihat, oh kontraknya gede kok, net income-nya kecil ya. Nah, itu salah besar ya. Jadi antara nilai kontrak dengan net income tidak berkorelasi langsung. Anda cek dulu tuh kontraknya seperti apa isinya, berapa lama jangka waktunya, bagaimana proses pengakuan pendapatan. Baru Anda cek net income-nya cocok apa enggak, wajar apa enggak gitu. Nah, ada juga namanya cost recovery atau zero profit method. Jadi ada metode pemulihan biaya, cost recovery, atau ada yang nyebutnya dengan zero profit, artinya seolah-olah profitnya nol. Ya sebenarnya sih profitnya nggak mungkin nol dong ya. Ini seolah-olah saja. Yaitu biasanya begini, kalau zero profit atau cost recovery method itu, dia akan akui biaya sampai dengan biaya tertentu. Gini gampangnya nih, ini contoh begini, maaf nih. Ini supaya simple ya. Tadi kontraknya 1 miliar. Kemudian saya hitung nih, modal saya paling 500 juta gitu loh sebenarnya gitu loh. Saya dapat kontrak 1 miliar untuk 10 tahun, 500 juta doang tuh modalnya gitu. Nah, tahun pertama saya ngeluarin uang 100, maka saya akui biaya, nggak ada pendapatan sama sekali, pendapatan masih nol. Tahun kedua saya keluarin uang 200, berarti totalnya 300 kan. Berarti belum ada pendapatan gitu. Sampai dengan nanti totalnya 500. Misalkan tahun ketiga saya udah ngeluarin 500. Nah, disitulah cost saya sudah recovery namanya. Jadi cost saya yang diperkirakan 500 sudah terpenuhi di tahun ketiga. Nah, tahun keempat saya tinggal ngakui keuntungan. Berapa keuntungannya? Ya, tahun keempat saya berapa berhasil mengerjakan? Oh, saya berhasil mengerjakan 60% ya. Berarti saya dapat duit 600 miliar nih dari si pemberi pekerjaan. 600 miliar dikurangi 500, maka saya akui tahun itu 100 gitu. Ya, itu namanya cost recovery method. Kalau percentage of completion tidak, berapa persentase penyelesaian tahun pertama ya diakui berapa, 10%, 10%. Tahun kedua 20, 20, tahun ketiga gitu bertahap. Ini hasilnya akan berbeda ya, dua metode ini. Nah, untuk menentukan mana nanti tolong dibaca yang tadi nih, ketentuan 1, 2, 3 dan 3A, 3B. Ya, ini 3A, 3B. Nah, mari kita lihat yang percentage of completion secara sekilas ya. Biasa disebut dengan most popular input measure used to determine the progress toward completion is the cost to cash flow. Jadi ini yang most popular. Jadi yang paling banyak digunakan adalah percentage of completion, dan ini menurut saya juga paling fair ya dibandingkan yang tadi cost recovery atau zero profit. Saya kira itu tidak pas menurut saya. Tapi bukan tidak boleh ya, boleh.
Tapi yang paling menarik, yang paling saya pribadi lebih serak ini. Saya kalau ditanya sama perusahaan konstruksi, Anda gunakanlah percentage of completion, karena itu paling pas. Nah, dan ini juga most popular ya, cost to cost basis, jadi cost to cost-nya. Nah, ini biasanya begini, basis. Nah, tadi kan saya sampaikan ya, bagaimana nih ngitung persentasenya, ini caranya ya. Jadi menggunakan cost to cost basis. Jadi basisnya cost dibandingkan dengan cost. Berapa total cost yang nanti akan Anda keluarkan tadi ya, misalkan 500. Most recent estimate of total cost. Nah, kemudian nanti dibandingkan dengan cost incurred to date, yang sudah keluar berapa. Berarti yang tahun pertama tadi misalkan 100, cost-nya 500, berarti 100 dibagi 500 kalikan 100%, atau baru 20%. Gitu. 20%, 30%, terus sampai dengan 100 nanti pada akhir periode. Itu yang paling, sebenarnya cara lain banyak ya, jadi bukan hanya cost to cost basis, jadi bisa menggunakan cara yang lain, jadi banyak caranya. Di sini kebetulan menggunakan cost to cost basis. Jadi percent completed nanti dikalikan dengan berapa revenue yang didapat, estimated total revenue-nya, maka Anda akuilah revenue berdasarkan persentase dikalikan estimated total revenue, gitu ya. Dan seterusnya nih, nanti begitu seterusnya, nanti Anda tolong pelajari, maaf ya ini waktunya sudah selesai jam. Wah, sudah 9:30 ya. Jadi nanti Anda baca nih, jadi PR Anda membaca ini yang percent of completion, karena saya khawatir ini termasuk yang diujikan ya, karena ini saya nggak tahu nanti ujiannya seperti apa kan, bahkan belum dibikin juga. Dosen nanti juga dibagi-bagi yang bikin soal ini siapa. Nah, biasanya percent of completion ini adalah soal yang paling favorit dikeluarkan oleh dosen untuk menguji kepada mahasiswanya biasanya ya. Karena bisa juga tidak biasa ya. Jadi tolong pelajari yang percentage of completion ini. Ya, ini mungkin tidak bisa saya bahas detail ya. Karena ini panjang nih kalau dibahas nih, 2 hari nggak kelar kayaknya nih. Ya, kemudian saya mau loncat ini oke ya. Nah, ini laporan keuangannya, penyajiannya seperti ini nanti. Kontrak revenue-nya adalah 1.100 sekian, misalkan ya 1 juta sekian, kemudian billing to date itu yang ditagihkan pada tahun ini berapa sampai dengan tanggal ini, maksudnya begitu. Kemudian unbilled revenue adalah revenue yang belum ditagihkan. Kemudian di income statement akan muncul ini revenue from long term contract, kemudian the cost of construction, kemudian gross profit. Nah, kalau Anda membaca laporan keuangan konstruksi, perusahaan konstruksi, Anda isinya kayak begini nih. Di income statement isinya kayak begini, revenue from contract. Nah, kalau mau lengkap, revenue from long term construction contract gitu. Ya, kemudian nanti bawahnya adalah cost of construction, harga pokok konstruksi. Nanti ada gross profit, baru kemudian ada biaya operasional, operating cost, dan seterusnya sampai net income. Ya, jadi nanti membiasakan diri. Mungkin dari sekarang Anda nggak ada salahnya ya buka-buka situsnya Bursa Efek Indonesia kan, di manajemen keuangan saya harapkan Anda buka situs BEI gitu ya. Di sana cari perusahaan konstruksi, misalkan Hutama Karya, kemudian ada pembangunan perumahan, ada Waskita Karya, ada karya-karya yang lain lah. Anda bukalah situs itu ya, kemudian lihat laporan keuangannya kayak apa biar Anda kenal. Karena nanti kalau Anda bekerja, Anda mungkin akan berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Kemudian statement financial position-nya, di sini ada inventory, ada construction in process, ya. Kemudian ada less billing, jadi dikurangi dengan tagihan bill, dan cost and recognized profit in excess of billing. Ya, ini nama ini nggak perlu dihafalkan lah ya, panjang tapi minimal Anda tahu maknanya apa. Itu dan seterusnya ya, ini di sisi revenue, di sisi liabilities-nya ya, current liabilities-nya, ada billing dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau cost recovery atau zero profit? Nah, yang tadi saya katakan, jadi di recovery dulu cost-nya berapa sampai dengan tuntas, baru kemudian setelah tahun itu, gampangnya gini, nanti kalau Anda baca gini, misalkan nggak usah 10 ya, kelamaan ya, 5 tahun misalkan, 5 tahun nih, kontraknya 5 tahun. Kemudian 2 tahun pertama ini cost-nya sudah terpenuhi, maka selama 2 tahun pertama ini tidak ada pengakuan pendapatan, gampangnya begitu. Pak, bagaimana kalau perusahaan ini cuma punya 1 kontrak? Perusahaan masih baru, ya maka tahun pertama dan kedua isinya rugi, isinya biaya, nggak ada bayar pajak. Kenapa? Karena dia tidak mengakui revenue di sini, karena dia masih cost recovery. Nah, baru tahun ketiga ada revenue, tahun keempat ada revenue, tahun 5 ada revenue, gitu. Nah, ini rugi kalau bagi perusahaan sebenarnya. Oke, tahun pertama kedua nggak ada bayar pajak, nol pajaknya. Tapi di sini Pak, ini revenue-nya, jadi revenue 5 tahun dimasukkan dalam 3 tahun, jadi pajaknya jadi gede semua nih gitu loh. Ya sebenarnya total pajak sama, tapi kan dia bayarnya jadi gede gitu ya. Nah, mendingan percentage of completion.
Di sini 10%, 20%, 10%, 5% gitu loh. Jadi ya pajaknya menyesuaikan karena profitnya akan menyesuaikan persentase ini. Jadi pajaknya disebar ke 5 tahun. Nah, itu bedanya percentage completion dengan kalau cost recovery. Itu inti dari cost recovery ya. Nanti tolong Anda baca. Saya kasih message-nya, pesannya saja dulu ya. Karena ini juga nggak mungkin saya bahas semuanya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya long term contract losses. Jadi dalam kontrak bisa rugi gitu loh. Jadi jangan Anda bayangkan perusahaan itu untung saja ya. Orang pajak kan kalau untung senang, begitu rugi cemberut ya. Ah, ini perusahaan kok rugi nih, periksa gitu ya. Ya nggak apa-apa sih karena Anda memang bertugas untuk mencurigai mereka, masa sih rugi gitu loh. Maka diperiksa itu untuk memastikan apakah perusahaan ini benar-benar rugi atau tidak. Ya, dan sebenarnya dalam bisnis profit and loss, untung dan rugi itu biasa gitu. Jadi jangan pengennya untung aja. Artinya orang pajak maksud saya melihatnya perusahaannya untung dong, ini untung dong, nggak benar nih gitu ya. Itu perlu dipikirkan. Ya ini kalau kerugian seperti apa pencatatannya, ini cara mencatat kerugian. Ya loss in current period dan seterusnya. Ya di sini ada minus ya. Ini minus, ini berarti mencatat kerugian. Oke, kemudian apa lagi ya? Saya kira ini kayaknya. Oh, satu lagi ya, ini franchise. Ya, ini menarik nih. Franchise ini sistem pemasaran sebenarnya yang semakin marak ya, dan sekarang banyak franchise. Jadi kalau Anda beli makanan junk food itu ya, Anda maaf ya saya sebut, Anda ke KFC, KFC, kemudian Anda ke Burger King, ada Wings gitu ya, Wings Stop ya, dan sebagainya. Itu semua franchises ya. Bagaimana tuh franchise? Nah, franchise sama dengan kayak consignee, cuma ini nggak dibahas di advance ya, karena di advance memang tidak membahas yang beginian. Franchise itu ada franchisor, ada franchisee. Tadi kan consignment ada consignor, ada consignee. Franchise juga sama, franchisor dan franchisee. Four types of franchising agreements have evolved. Jadi ada 4 jenis franchise sebenarnya. Ada manufacturer dengan retailer, antara pabrikan dengan pedagang eceran. Ada pabrikan dengan wholesaler, pedagang besar. Ini retailer, wholesaler beda ya kalau di Amerika. Kemudian service sponsor, ada sponsor layanan jasa dengan retailer. Ada wholesaler dengan retailer. Jadi pokoknya dengan antar satu pihak dengan pihak lain. Seperti kalau di tadi franchise besar ya, kayak KFC itu ada franchise KFC-nya ya tentu saja di Kentucky, Amerika sana. Kemudian Indonesia biasanya sudah dikasih hak satu orang saja, itu satu perusahaan ya. Kemudian kalau ada orang mau franchise ya lewat satu perusahaan, jadi mewakili negara tuh biasanya begitu. Itu kalau yang franchise dunia ya, karena ada franchise lokal juga kan. Nah, kemudian franchise company derive their revenue from one of both of two sources. Ini yang penting nih. Jadi perusahaan franchise itu mendapatkan revenue-nya dari dua sumber ini. Yang pertama sale of initial franchises and related set of service. Jadi franchise itu biasanya menjual hak atas franchise-nya. Kadang-kadang dia juga menjual produk-produk yang difranchise-kan, ya bahan baku biasanya, dan kemudian nanti dari keuntungan operasionalisasi franchise tadi, continuing fee based on operating of franchise. Contoh begini, Anda misalkan dulu franchise yang cukup ternama kebab ya, kebab Baba Raffi, karena saya pernah ketemu dengan pemiliknya, kita ngobrol bareng dan membuat seminar di kampus. Jadi sekarang kebab udah banyak gitu. Jadi waktu itu pemainnya baru satu, wah heboh, dan disitulah kita mulai kenal kebab ya, makanan dari Timur Tengah sana. Jadi hak franchise gini, kalau Anda ingin buka kebab Baba Raffi misalkan ya, maka Anda beli hak franchise sekian. Kemudian nanti Anda dikirimi tuh apakah gerobaknya, kemudian outlet, bentuk outletnya dan sebagainya. Ada yang tata letak outletnya itu sudah ditentukan oleh mereka dan itu ada komponen biayanya. Nah, setelah itu Anda bekerja nih, Anda berjualan. Nah, setiap keuntungan dari produk yang dibeli itu ada fee yang harus Anda berikan kepada franchisor. Maka si franchisor ini dapat keuntungan banyak ya, dari menjual hak franchise, kemudian dia juga mendapatkan fee. Ya ini juga saya ajarkan ke anak saya juga lagi berbisnis ya dengan teman-temannya, dan saya ajarkan, coba kamu mulai franchise. Ya bapaknya cuma masar-masarin doang tuh ya. Jadi sorry tuh kalau yang punya WA saya terus ada minuman-minuman itu punya anak saya semua itu. Bapaknya cuma ikut bantu masarin doang ya, dia sudah mulai jalan, sudah mulai bagus ya. Kemudian franchise-nya sudah ada 4 di Pulau Jawa ya, bagus lah menurut saya, baru awal-awal sudah bisa punya 4 cabang dan sebagainya, dan terus dia mengembangkan karena memang keuntungan dari franchise seperti ini ya, dan Anda bisa menggunakan ini ya.
Ya, jadi pemilik franchise namanya franchisor, yang membeli hak franchise namanya franchisee. Nah, ini beberapa hal yang biasanya dilakukan ya antara franchisor dengan franchisee. Jadi franchisor itu ya dia memberikan asistensi terhadap penentuan lokasi, ya, kemudian sebaiknya bagaimana. Jadi udah kayak konsultan. Kemudian evaluating potensial, dia mengevaluasi potensial income, memberikan supervisi. Jadi jangan setelah menjual hak franchise-nya kemudian ditinggal, jangan ya. Itu ada quality control dan juga ikut membantu proses advertising ya, layanan dan promotions ya. Kemudian akuntansinya gimana? Nanti tolong Anda baca ya. Ini juga saya cuma ingin jelaskan ada namanya franchise. Kemudian ini bentuk contohnya nih ya, di sini contohnya pizza ya. Pizza ini kan franchise dunia ya. Dan pizza banyak ya, ada pizza yang paling terkenal tentu saja Pizza Hut ya, kemudian ada pizza yang lain, ada Domino Pizza dan sebagainya ya. Nanti bisa dibaca ya contohnya, ini ada beberapa transaksi seingat saya, ini transaksinya ya, dan kemudian bagaimana mencatatnya. Sebenarnya simple sih untuk franchise ini, menurut saya nggak rumit. Jadi kalau Anda baca saja, mau membaca saja, saya yakin Anda bisa nih. Ya, tidak serumit dengan tadi apa konstruksi. Ya, kalau konstruksi itu rumit, tapi kalau franchise ini relatif sederhana. Saya kira itu ya. Ya saya ingat terakhir itu di franchise soalnya. Ya memang panjang ya, materinya cukup banyak. Saya yang menjelaskan aja melelahkan juga ya. Saya bayangin Anda dengerin saya ya pasti pusing gitu. Ya jadi satu-satu cara ya Anda baca lagi gitu ya. Karena saya punya kewajiban menjelaskan, nggak mungkin ya. Saya masih pengen banget ngomong ke Anda cuma 1 jam. Saya Anda belajar sendiri gitu ya. Saya mau otoriter kadang-kadang ya, tapi masih nggak bisa juga nih. Nah, beberapa dosen tuh bilang, iya Pak, kalau saya mah gitu aja Pak Nguat. Saya suruh belajar dulu mereka ya, atau saya ngomong sejam setelah itu Anda belajar sendiri, ada yang begitu. Saya pengen ya, tapi belum. Nanti lihat materi yang mana yang pas, saya lepas tangan ke Anda tuh. Kalau manajemen keuangan saya bisa lepas tangan, manajemen keuangan bisa 1 jam setengah, selebihnya Anda baca lagi ya, gitu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Memang dibutuhkan kemandirian dari Anda untuk belajar sendiri gitu ya. Memahami materi ini tidak mudah pasti ya, tapi cobalah. Saya pernah sampaikan ke Anda, kalau memungkinkan Anda bikin kelompok belajar menggunakan WA group, kan gratis ya. Anda cuma modal handphone sama pulsa minimal, maaf ya. Artinya gratis dalam artian kan kalau Zoom dan sebagainya harus bayar dan sebagainya. Anda bisalah diskusi melalui WA gitu ya, dikomandoi oleh ketua kelas ya, belajar kelompok kecil, saling bertukar informasi, itu mungkin lebih bagus. Dan yang tidak mengerti bisa bertanya sama yang paham ya. Di sini misalkan nilai yang tertinggi dari Mas Putu misalkan ya, jadikan referensi, bertanya Mas Putu, jangan apa namanya, jangan pelit misalkan ngasih informasi sama teman-temannya misalkan begitu ya. Jadi Anda yang nilainya rendah jangan berkecil hati kemudian malah desperate ya, malah putus asa, aduh ampun deh saya ya, terus berjuang. Ini bagian dari perjuangan untuk masa depan Anda. Ya saya melakukan hal yang sama yang Anda lakukan ya. Saya pusing juga di semasa usia Anda itu ya, bagaimana menguasai akuntansi keuangan menengah gitu. Dan mohon maaf ya, bukan ingin bermaksud apapun, ketika saya belajar akuntansi dulu itu lebih berat ya, karena semua chapter dibahas dan saya jurusan akuntansi dan kami harus menguasai benar. Ujian setahun satu semester 2 kali ya, dulu namanya kuis 1, kuis 2. Jadi setahun itu ujiannya 4 kali. Ya sebenarnya sama kayak UTS UAS gitu, tapi modelnya berbeda ya. Oh sorry gini, kuis 1, kuis 2 ujian, maaf saya ulang ya. Ada kuis 1, kuis 2 ujian, jadi 3, jadi setahun tuh 6. Anda kan setahun cuma 4 ya, jadi kami 6 kali ujian ya, dan itu dahsyat lah. Saya kira itu bagian dari perjuangan yang harus Anda lalui ya, saya kira itu. Baik, saya kira itu, dan mohon maaf saya mungkin tidak bisa membuka kesempatan bertanya karena sudah jam 9.45. Artinya saya tetap ingin memberikan hak meskipun berapa menit untuk Anda rest. Siapa tahu Anda masih ada kelas berikutnya. Gitu ya. Untuk latihan nanti saya coba cek RPS-nya ya. Maaf saya belum cek RPS-nya lagi. Nanti saya submit di LMS. Nanti tolong Anda cek di LMS. Untuk yang chapter 18 bagian 1 yang bahasa Indonesia sudah saya taruh di sana. Untuk yang bagian 2 saya coba kejar ya menyelesaikan, karena banyak banget itu. Yang sebenarnya gini, saya nerjemahinnya enak, kalau saya gampang tuh, kalau bisa pakai bisa pakai voice recorder mungkin lebih enak ya. Yang capek itu ngetiknya sebenarnya. Yang ngetik itu bukan cuma ngetik doang, karena dia kan kalau slide itu kan per kotak-kotak gitu ya. Itu capek ngetiknya, fontnya berubah. Dan itu yang membuat lama sebenarnya mengubah. Tapi kalau misalkan bentuk buku saya baca, saya terjemahin, mungkin saya lebih cepat ya. Jadi itu yang membuat lama sekali membuat translasi slide.
Saya kira itu ya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya close ya. Oke, sama-sama.